Gadis itu memberiku 5 detik. 5 detik untuk membuktikan aku seorang pria, atau dia akan membunuhku di tempat. Tapi hanya dengan satu kalimat, aku membuatnya tersipu. Pukulan termanis Cece, pukulan tak terkalahkan Cece yang menghancurkan langit dan bumi. Ternyata, dia adalah teman masa kecilku dari panti asuhan, dan itu adalah teknik tinju yang dia ajarkan padaku. Cukup mengesankan. Benar kan? Beberapa hari yang lalu, aku membangkitkan bakat kontrak peringkat S terkuat dalam sejarah. Aku bisa membuat kontrak dengan makhluk hidup manapun, dan bahkan mengendalikan tubuh dan jiwa mereka dengan bebas. Kupikir aku akan menggunakannya untuk mengontrak banyak gadis dan memulai harem atau mengikat monster buas untuk melindungiku. Tapi kemudian, aku menemukan kelemahan fatal pada bakat itu. Targetnya harus tahu tentang kontrak itu dan dengan sukarela menelan permata kontraknya. Ketika orang-orang mendengarnya, mereka menertawakannya sebagai kemampuan paling tidak berguna yang pernah ada. Lagi pula, siapa yang mau rela menjadi budak orang lain? Tepat saat aku mulai menyerah pada diriku sendiri, teman masa kecilku, Sue Jingyao, menyemangatiku seperti biasanya. Ayolah, jangan menyerah begitu cepat. Percayalah pada dirimu sendiri. Dunia ini luas. Pasti ada sesuatu yang rela kau kendalikan. Kata-kata itu memicu sebuah ide. Aku langsung menelan permata itu sendiri. Saat berikutnya, gelombang cahaya hijau menyebar dari tubuhku. Benar saja, mengontrak diriku sendiri ternyata berhasil. Sue Jingyao panik dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku bilang padanya aku baik-baik saja. Baru setelah itu dia menghela napas lega. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kau membuatku takut setengah mati. Setelah itu, dia bersiap untuk kembali ke asrama. Dia harus melapor ke unit patroli keesokan paginya. Bergabung dengan patroli untuk melindungi rumahnya selalu menjadi mimpinya, dan sekarang dia akhirnya punya kesempatan. Jangan terlalu sedih. Mungkin suatu hari nanti, saat kau menjadi lebih kuat, kau bisa bekerja bersama teman masa kecilmu yang manis ini. Aku juga ingin bertarung di sisinya, tapi kemampuanku yang tidak berguna ini membuatku ditugaskan untuk bertani oleh sekolah. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku sangat ingin memeluknya. Detik berikutnya, tubuhku bergerak sendiri dan memeluk Sue Jingyao. Dia benar-benar terkejut dan aku pun sama terkejutnya. Sambil tersipu, dia mendorongku, hanya mengucapkan hati-hati, lalu berlari kembali ke asrama. Aku tenggelam dalam pikiranku. Tadi, tanpa sadar aku telah memberi perintah pada diriku sendiri. Karena penasaran, aku mulai menguji seberapa besar kendali yang kumiliki. Perintah pertama, lepas landas. Lalu jurus andalan kakakku, hantaman gunung besi. Setelah mencoba-coba sebentar, aku memastikan satu hal. Aku bisa membuat tubuhku melakukan hampir semua tindakan selama masih dalam batas normal manusia. Tidak bisa terbang, tidak bisa berubah menjadi benda lain. Terlebih lagi, bahkan gerakan yang belum pernah kulatih sebelumnya bisa dilakukan dengan sempurna hanya dengan mengingatnya. Secara teori, itu berarti aku bisa menguasai seni bela diri apapun setelah melihatnya sekali. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi yang perlu aku verifikasi. Tak lama kemudian, hari berikutnya tiba, dan aku terbangun dari tidur nyenyak hanya untuk mendapati diriku di kafetaria dengan seluruh tubuhku pegal. Jadi berhasil. Sebelum tidur, aku memerintahkan diriku untuk lari jam 5 pagi. Seperti yang kuduga, bahkan ketika pikiran tidak sadar, tubuh masih bisa menjalankan perintah. Saat itu, area itu tiba-tiba menjadi ramai. Alasannya sederhana. Primadona sekolah, Luo Xiu, telah tiba. Penampilannya yang memukau langsung menarik banyak perhatian. Tapi saat aku berbalik untuk melihatnya, keringat dingin membasahi punggungku karena primadona sekolah yang kulihat sebenarnya adalah monster mutan raksasa. Secarik kulit manusia dari seorang gadis menempel di dahinya, dan ia terang-terangan melahap makanan di depan semua orang. Namun siswa lain bertingkah seolah tidak melihat apa-apa, tersenyum padanya seperti biasa. Menyadari ada yang tidak beres, Luo Xiu berjalan mendekat dan bertanya, "Zhang Ping, kau kelihatannya tidak sehat. Apakah kau sakit?" Aku memaksa diri untuk tenang, lalu berkata aku habis mimpi buruk dan tidak bisa tidur nyenyak. Dengan alasan aku ada kelas sebentar lagi, aku melarikan diri dari sana. Tapi monster mutan itu masih bisa merasakan sedikit ketakutan. Apa itu hanya imajinasiku? Setelah nyaris lolos, aku jadi berpikir, mengapa ada monster mutan di sekolah? Apa aku salah lihat? Kalau tidak mungkin tidak ada yang menyadarinya. Saat aku hendak melaporkan ini kepada seorang guru, aku menemukan bahwa guru itu juga monster mutan berkulit manusia yang sedang memangsa seorang siswi. Pemandangan mengerikan itu membuatku lari terbirit-birit. Pengalaman hari ini hampir menghancurkanku. Apakah tempat ini semacam neraka bagi manusia? Setelah berpikir dengan saksama, aku sadar aku baru bisa melihat monster mutan setelah menelan permata kontrak. Jadi aku menelan permata kontrak lagi berharap semuanya akan kembali normal. Saat berikutnya, gelombang cahaya hijau menyebar dari tubuhku lagi. Namun kali ini,
genangan darah muncul di hadapanku, bersama dengan kata mengidentifikasi. Ketika identifikasi selesai, adegan seorang pria dimakan oleh monster mutan muncul lalu menghilang. Apa aku telah membangkitkan skill identifikasi? Aku menatap telapak tanganku dengan bingung. Detik berikutnya, panel statusku muncul. Saat itulah aku menyadari permata kontrak ternyata memiliki tingkatan. Saat ini, aku memiliki 3 bakat, perintah mutlak, ketaatan mutlak, dan identifikasi yang baru didapat. Bakat ini muncul entah dari mana, kemungkinan besar dipicu oleh menelan permata lagi. Melalui identifikasi, aku akhirnya mengerti mengapa aku bisa melihat monster mutan. Makhluk ini disebut rubah Tianqiang yang kemampuan bawaannya adalah mendistorsi persepsi. Itulah mengapa bahkan ketika rubah Tianqiang memakan seseorang di depan orang lain, yang mereka lihat hanyalah 2 siswa yang mengobrol biasa. Dan karena tubuh dan pikiranku di bawah kendali kontrak, aku tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal. Tidak ada ilusi yang bisa mempan padaku. Tiba-tiba, aku ingat bahwa kemampuan Sui Jingyao sepertinya juga berbasis mental. Mungkin dia bisa membantu. Jadi sepulang sekolah, aku memutuskan untuk mencarinya. Yang tidak kuduga adalah, jalanan juga dipenuhi dengan makhluk-makhluk ini. Sebenarnya ada berapa banyak dari mereka? Tak lama kemudian, aku tiba di markas patroli. Begitu aku masuk, resepsionis menyambutku dengan hangat. Halo anak muda, ada yang bisa kubantu? Aku benar-benar terkejut, tapi tetap memasang wajah datar saat bertanya, apakah Sui Jingyao ada di sini? Aku perlu menemuinya. Mendengar itu, resepsionis rubah Tianqiang tersenyum dan menyuruhku menunggu sebentar. Tak lama, Sui Jingyao keluar dan bertanya mengapa aku tiba-tiba muncul. Aku bilang aku hanya khawatir dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, jadi aku datang untuk memeriksanya. Sui Jingyao berkata dia baik-baik saja dan rekan satu timnya merawatnya dengan baik. Tapi saat aku melihat rekan-rekan satu timnya, ekspresiku langsung berubah muram. Namun, Sui Jingyao berbicara dengan penuh semangat. Dia bilang dia akan menjadi lebih kuat dan memburu monster mutan untuk membalaskan dendam orang tuanya. Omong-omong, kami sedang kekurangan orang sekarang. Mau aku rekomendasikan kau ke patroli? Aku langsung menolak. Kemampuanku lebih cocok untuk bertani. Aku lalu berbalik untuk pergi. Kau sepertinya beradaptasi dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Dengan itu, aku pergi, membawa keengganan dan kekecewaan. Selamat tinggal Sui Jingyao. Setelah meninggalkan markas patroli, aku tidak bisa lagi menahan emosiku dan mengepalkan tanganku dengan marah. Ini lelucon. Benar kan? Bahkan unit patroli terkuat pun telah musnah. Dan Sui Jingyao, dia baru saja tiba hari ini, namun dia sudah mati. Tiba-tiba, aku berhenti melangkah. Saat itu, aku akhirnya mengerti. Monster mutan sudah menyusup ke seluruh kota. Semua orang di kota Mingzhou tidak lebih dari ternak yang dipelihara oleh mereka. Menggunakan identifikasi, aku menyelidiki lebih lanjut dan menemukan beberapa informasi. Rubah Tianqiang berbeda dari monster mutan biasa. Mereka sangat cerdas dan sangat ahli dalam penyamaran. Target pilihan mereka adalah individu yang bangkit yang kuat dan orang-orang dengan status sosial tinggi. Warga sipil biasa hanyalah cadangan yang mereka pelihara di penangkaran. Kebanyakan rubah Tianqiang hanya tingkat menengah hingga tinggi, namun bahkan patroli yang dipenuhi orang bangkit tingkat tinggi tidak bisa mengalahkan mereka. Itu berarti pasti ada pemimpin dengan peringkat lebih tinggi yang mengendalikan semuanya. Yang membunuh Luo Xiu kemungkinan besar adalah pemimpin itu. Instingku memberitahuku bahwa dia sangat kuat. Menggunakan identifikasi padanya akan langsung mengeksposku, jadi dia mungkin adalah eksistensi tingkat raja. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi rubah Tianqiang secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Mulai sekarang, aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Aku tidak bisa terus melihat orang-orang tak berdosa mati. Tak lama, seminggu berlalu. Selama hari-hari itu, aku terus bangun pagi untuk berlatih. Hasilnya, levelku naik 1. Setiap hari, aku juga mencoba menghasilkan permata kontrak dan menelannya, berharap mendapatkan bakat lain. Tapi sejak membangkitkan identifikasi, semua permata yang kuhasilkan tidak berwarna dan sama sekali tidak efektif. Namun hari ini, permata itu akhirnya berwarna lagi. Dan sejujurnya, itu sama sekali tidak terlihat menggugah selera. Aku tetap menelannya, berharap itu akan berhasil. Saat berikutnya, tubuhku meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Benar saja, bakat baru muncul di panel statusku, pejalan malam. Itu memberiku penglihatan malam dan tembus pandang total di dalam bayangan. Sempurna untuk investigasi malam hari. Pada saat yang sama, aku menyadari permata kontrak telah naik level lagi. Mungkinkah setiap kali aku naik level, aku membangkitkan bakat baru? Bukankah itu akan membuatku tak terkalahkan? Aku segera pergi berlatih, tidak sabar untuk menguji bakat baruku. Saat aku berlari, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa penglihatanku bahkan lebih tajam daripada di siang hari. Tiba-tiba, aku melihat sebuah cincin di tanah. Aku mengambilnya dan mencoba menggunakan identifikasi padanya. Setelah beberapa kali gagal,
Identifikasi akhirnya berhasil. Cincin pembunuhan menyebabkan semua makhluk hidup secara tidak sadar mengabaikan pemakainya. Orang bangkit tingkat tinggi ke atas kebal. Pada saat yang sama, sebuah adegan pemutaran ulang muncul. Yang mengejutkanku, Luo Xiu, seekor rubah Tianqiang, pernah muncul di sini. Manusia bertopeng hitam yang menghadapinya kemungkinan adalah pemilik asli cincin itu. Namun di matanya, Luo Xiu seharusnya masih terlihat seperti manusia normal. Luo Xiu adalah seorang yatim piatu sejak kecil, dan mengingat kepribadiannya, dia tidak akan mudah punya musuh. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan. Masih ada orang di kota Mingzhou yang diam-diam melawan monster-monster ini. Sayangnya, pria bertopeng ini jelas bukan tandingan Luo Xiu. Saat itu suara rubah Tianqiang terdengar dari kejauhan. Siapa di sana? Pada saat rubah Tianqiang tiba, kehadiranku sudah lenyap dan ia langsung menyadari cincin itu hilang. Tidak peduli bagaimana ia mencoba mengendusnya, ia tidak dapat mendeteksi jejak apapun. Siapapun yang bisa menghindariku pasti setidaknya orang bangkit tingkat menengah. Aku harus segera memberitahu pangeran. Sepertinya mereka sengaja meninggalkan cincin itu di sana. Mengembalikannya sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik menyimpannya untuk saat ini. Setelah kembali ke asrama, aku menyadari bahwa kekuatan tidak terbatas pada kekuatan pribadi saja. Peralatan juga sama pentingnya. Tadi, kegelapan menjelang fajar dikombinasikan dengan cincin pembunuhan yang membuatku bisa bersembunyi sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benakku. Zhang Ping, hai. Mereka di sini. Aku langsung mengenali suara itu. Itu adalah Sui Jingyao. Detik berikutnya, Luo Xiu mendorong pintu hingga terbuka. Keadaan sekitar menjadi sunyi, hanya menyisakan suara napasku. Luo Xiu menatapku dengan senyum sinis. Dia mengangkat cakarnya dan menerjangku, tapi di saat-saat terakhir, dia berhenti. Dia tidak merasakan gejolak emosi dariku. Jika aku seorang penyintas, aku akan bereaksi secara naluriah dan dia juga tidak bisa mendeteksi aura cincin itu. Jadi dia membatalkan niatnya untuk membunuhku. Namun, salah satu bawahannya angkat bicara dengan bingung. Pangeran, mengapa membiarkannya hidup? Dia lari setiap pagi, tapi hari ini tidak. Itu mencurigakan. Karena kita sudah di sini, kenapa tidak bunuh saja dia dan bawa pulang untuk camilan? Luo Xiu menjawab dengan tenang, dia hanya orang tak berguna, tidak layak dijadikan makanan. Mendengar itu, bawahannya tidak berani bicara lagi. Baru setelah mereka pergi, aku sadar kembali. Untungnya, aku sudah memerintahkan diriku untuk tertidur tadi. Kalau tidak, aku pasti sudah ketahuan. Aku kira aku mendengar suara Su Jingyao barusan. Apakah itu ilusi? Aku segera menenangkan diri. Yang terpenting sekarang adalah menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya. Siang hari di kantin, aku mendengar beberapa siswa berbicara. Tim patroli menemukan mayat di dekat sekolah, terpotong menjadi dua. Korban ternyata adalah pembunuh bayaran nomor 1 yang terkenal di kota Mingzhou, Black Death Star. Apakah mereka membicarakan pria bertopeng dari tadi malam? Jika pembunuh bayaran terbaik saja bisa dibunuh semudah itu, maka kekuatan Luo Xiu benar-benar tak terduga. Memamerkan mayat itu di depan umum jelas dimaksudkan sebagai peringatan bagi mereka yang melawan secara diam-diam. Mulai sekarang, mereka akan lebih waspada. Aku butuh peralatan untuk melindungi diriku secepatnya. Begitu kelas selesai, aku langsung menuju ke distrik pandai besi. Yang mengejutkan, hampir semua toko pandai besi di kota berada di bawah kendali rubah Tianqiang. Saat itu, sebuah notifikasi muncul. Skill identifikasiku telah naik level. Setelah peningkatan, aku bahkan bisa mengidentifikasi potensi pertumbuhan. Hei, nak, mau masuk dan lihat-lihat, barang-barangku kualitas terbaik. Aku langsung menolaknya. Menemukan toko yang tidak terkontaminasi adalah prioritas. Tak lama kemudian, aku menemukan toko pandai besi lain dan untungnya, suara di dalamnya adalah suara manusia. Di dalam, seorang pemuda sedang menawarkan pedangnya. Pak Tua, kalau kau mau beli, aku akan memberimu diskon besar. Harga termurah. Apa? Kau bilang semua yang menonton di layar itu tampan? Yah, itu benar. Pria pirang itu meledak marah. Dasar bajingan tua, jangan coba-coba. Saat mereka berdebat, aku dengan santai mengambil senjata itu dan menggunakan identifikasi, kualitas biasa. Tampilannya jelek, kinerjanya lebih buruk, sampah. Si pirang langsung bergegas untuk merebutnya kembali. Tapi begitu dia mengambilnya, senjata itu patah. Karena ketahuan, si pirang menjadi sangat marah. Dia mengamuk seperti monyet liar, menyombongkan diri bahwa dia adalah murid langsung dari Master Ma dari Aula Bela Diri Shinyi. Terimalah combo 5 pukulan kilatku. Dia bergerak begitu cepat hingga beberapa bayangan terbentuk di sekelilingnya. Detik berikutnya, aku menamparnya kembali ke dunia nyata. Bayangan, menarik, tapi hanya itu saja. Dia tergeletak di lantai berteriak tentang taktik yang tidak adil. Aku mengaktifkan identifikasi. Namanya Liu Baowo, dan yang disebut jurus tak terkalahkan Sol Chi yang dia gunakan hanyalah efek mencolok. Jika aku tidak ceroboh dan gagal menghindar, nah,
sebaiknya kau jaga sikap. Saat aku berbalik, si pirang mencoba menyerangku secara diam-diam lagi. Hasilnya tidak berubah. Satu pukulan dan dia tumbang. Saat itu, suara seorang gadis terdengar dari luar pintu. Kenapa di sini ramai sekali? Sepertinya kita kedatangan tamu terhormat. Haruskah aku mematahkan lehermu, atau kau akan merangkak keluar sendiri? Pria pirang itu panik dan langsung kabur. Saat aku hendak menyelinap pergi juga, dia tiba-tiba mendorongku ke dinding. Kau tetap di sini, kita bicara. Keringat dingin langsung membasahiku. Dia mendekat dan berkata dia hanyalah seorang wanita lemah yang berjuang untuk bertahan hidup merawat seorang paman yang kehilangan akal setelah putrinya hilang. Kau kuat dan sepertinya orang baik. Bagaimana kalau tinggal di sini sebagai pandai besi, bantu merawat Pak Tua dan menjaga toko, termasuk makan, tempat tinggal, dan gaji. Tawarannya menggiurkan. Jika aku belajar menempa, aku bisa menghemat banyak uang di masa depan, dan toko ini sepertinya tidak di bawah kendali Rubah Tian Qiang. Baiklah. Aku akan menjadi pria dari Raja Pandai Besi. Saat aku setuju, dia dengan gembira menamparku. Prioritas pertama, bertahan hidup. Selama beberapa hari berikutnya, aku bekerja tanpa lelah. Pemilik toko cukup puas dengan kontrol kekuatanku. Lebih keras, Jiang Ping, tapi rasanya lebih seperti menguleni adonan daripada menempa logam. Dia menjelaskan ini adalah seni menempa ulen adonannya. Mencampur bahan-bahan seperti menguleni adonan, membiarkan semuanya menyatu dengan sempurna. Lalu dia pergi mengambil cetakan dari gudang. Aku menatap kedua tong itu dengan panik. Yang mana lagi bahan bakarnya? Lupakan saja. Tuangkan saja keduanya. Apinya akan padam. Detik berikutnya, tungku itu meledak. Api yang dahsyat langsung melahapku. Kegelapan tak berujung membuatku berpikir aku sudah mati. Tapi tiba-tiba, dadaku mulai melahap api dengan gila. Aku bisa merasakan kekuatan api mengalir di tubuhku. Sesaat kemudian semua api lenyap. Aku segera memeriksa statusku. Tidak hanya nilai pertumbuhanku meningkat, permata kontrak juga naik level, dan aku mendapatkan skill baru, pengindra api. Aku ingat dengan jelas bahwa nilai pertumbuhan orang lain ada batasnya. Apakah hanya aku yang bisa membangkitkan banyak bakat? Yang membuatku bingung adalah kondisi pemicunya. Saat itu, pemilik toko kembali dan melihat kekacauan di dalam toko. Baru saat itulah dia sadar bahwa dia lupa memberitahuku untuk tidak memasukkan sisik ular pemurnian merah ke dalam tungku. Aku buru-buru meminta maaf, tapi dia bilang tidak apa-apa selama aku masih hidup. Yang lebih membuatnya tertarik adalah bagaimana aku menyalakan api dari sisik itu, dan betapa sempurnanya bahan-bahan itu menyatu. Hasil seperti itu biasanya membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Saat dia menempa, dia dengan santai menyebutkan bahwa kota Mingzhou juga memiliki organisasi ketiga, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ngomong-ngomong, Zhang Ping, bukankah kau tadi mencari peralatan? Jika kau tidak keberatan, kau bisa mengambil ini. Melihat belati yang indah itu, aku ragu-ragu. Ini pasti mahal. Benar kan? Pemilik toko menjawab, dilihat dari bahannya, harganya sekitar 100.000. Otakku langsung berhenti bekerja. 100? Apakah itu sesuatu yang bisa diterima oleh orang dengan gaji 3.000 sebulan? Dia tertawa. Anggap saja ini hadiah atas kemajuanmu. Lalu dia pergi untuk suatu tugas, mengingatkanku untuk menjaga Pak Tua, dan tidak membiarkannya membuka toko. Toko ini belum menarik perhatian Rubah Tian Qiang karena tutup, tapi dengan semua keributan tadi, itu bisa berubah. Jadi aku memutuskan untuk berpatroli di area itu setelah gelap. Tanpa diduga, aku bertemu dengan Rubah Tian Qiang yang mengenakan kulit anak-anak, dengan tenang bermain ayunan di taman bermain. Untungnya, levelnya baru 3. Dengan peralatan yang tepat, aku seharusnya bisa mengalahkannya. Jika aku menyerahkan mayatnya ke atasan, mungkin akhirnya akan menarik perhatian. Saat aku hendak bertindak, seluruh tubuhku membeku. Jangan bergerak atau aku akan membunuhmu. Niat membunuh dari wanita itu membuatku merinding. Dia jauh lebih kuat dariku, cukup kuat untuk melihat menembus Nightwalker dan cincin pembunuh dengan mudah. Dia dengan dingin memberitahuku bahwa jika aku ingin hidup, aku harus segera pergi ke tempat latihan panti asuhan. Lalu dia menghilang. Dia jelas tidak bersekutu dengan para Rubah Tian Qiang. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Aku segera tiba di tempat latihan panti asuhan. Yang membuatku bingung adalah nama taman ini diberikan olehku saat kecil. Bagaimana dia bisa tahu? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, seekor monster mutasi mengganggu pikiranku. Aku langsung mengaktifkan identifikasi. Tikus mutasi, level 5, ekor sangat beracun. Perbedaan level membuatku ingin mundur, tapi jika aku tidak menanganinya sekarang, anak-anak dari panti asuhan bisa terbunuh besok. Jadi aku memilih untuk bertarung sampai mati. Dengan peralatan yang diberikan pemilik toko, seharusnya bisa diatasi. Aku kurang pengalaman bertarung, tapi aku bisa memerintahkan tubuhku untuk bertarung secara otomatis. Tikus mutasi itu tiba-tiba melompat. Aku langsung memerintahkan pertahanan penuh. Yang mengejutkan, pelindungnya sangat keras.
Pelatih itu tidak bisa menembusnya. Aku harus mengandalkan strategi. Aku mendorongnya dan memperlebar jarak. Tikus itu tidak memberiku ruang bernapas, langsung menembakkan aliran racun ke arahku. Aku hanya bisa terus memerintahkan tubuhku untuk menghindar, seperti mengendalikan karakter dalam game. Aku menyadari matanya adalah titik lemah, satu-satunya tempat tanpa pelindung. Tapi begitu ia meringkuk, sulit untuk menembusnya. Lalu sebuah ide muncul. Aku mengeluarkan perintah untuk menggunakan teknik yang tercatat di buku sejarah. Tinju Mingzhu, tinju terang, bentuk pengejar tikus. Gerakan menghancurkan yang berat yang menggunakan keunggulan ukuran untuk mengalahkan musuh kecil. Aku pura-pura menyerang dulu, memaksanya meringkuk, lalu diikuti dengan api. Saat ia berteriak kesakitan, terikat oleh api, aku memanfaatkan momen itu dan menyerang titik vitalnya. Api meletus di mana-mana. Ketika api padam, tikus mutasi itu mati. Level dan semua atributku meningkat. Pertarungan sungguhan memang menaikkan level lebih cepat daripada latihan. Saat aku bertanya-tanya mengapa tikus mutasi muncul di sini, genangan air terbentuk di bawah kakiku dan menyeretku ke bawah. Air kotor macam apa ini? Kau punya waktu 3 menit. Itu suara wanita yang sama. Seorang wanita berambut putih mengarahkan pedang es ke arahku. Buktikan kau manusia. Aku menghela napas pasrah. Aku ini manusia. Bagaimana cara membuktikannya? Harus menyanyi dan menari rap untukmu. Mungkin dia menyadari ada monster mutasi yang menyusup di kota, tapi tidak punya cara yang dapat diandalkan untuk membedakan mereka. Aku bertanya apakah dia bisa memberiku petunjuk. Dia menjawab dengan dingin, kau punya waktu 4 menit. Aku dengan panik menggunakan identifikasi padanya. Setelah gagal 999 kali, identifikasiku akhirnya naik ke tingkat lanjut dan baru saat itulah informasinya muncul. Namanya Lu Qishan, level 28. Bakatnya adalah manipulasi elemen air, mampu mengendalikan air minum atau sumber air terdekat dengan bebas. Pantas saja Nightwalker dan cincin pembunuh tidak berguna melawannya. Adapun organisasinya, Purs, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Mungkinkah ini faksi ketiga yang misterius? Tiba-tiba, dia memperingatkanku bahwa waktuku tinggal 1 detik. Pikiranku bekerja sangat keras. Kau menyebut taman kecil ini tempat latihan. Itu berarti kau juga dari panti asuhan. Benar kan? Tapi tidak ada orang bernama Lu Qishan di ingatanku, jadi kau pasti sudah ganti nama. Lalu nama yang mirip muncul di benakku. Tunggu, apakah kau Lu Cici? Dia membeku begitu mendengarnya. Itu memastikannya. Aku benar, tapi dia tetap bilang itu tidak cukup untuk membuktikan aku manusia. Lu Cici 3 tahun lebih tua dariku. Saat aku masuk Akademi Mingzhu, dia sudah bergabung dengan tim investigasi. Jika ada sesuatu yang hanya kami berdua yang tahu, itu adalah serangkaian pukulan yang dia ajarkan padaku saat kami masih kecil. Aku menyebutkan nama-nama jurus itu satu persatu. Pukulan penghancur langit, pukulan tak terkalahkan Cece, pukulan Cece paling imut di dunia. Wajah Lucian langsung memerah. Aku mengerti. Hentikan. Lalu dia mengajukan pertanyaan keduanya. Menurut catatan akademi, kemampuanmu adalah permata kontrak. Karena kamu tidak bisa memenuhi syarat aktivasinya, itu digolongkan sebagai tidak berguna. Jadi, apa sebenarnya yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku menjawab dengan jujur. 2 minggu lalu, aku menelan permata kontrak dan menjadi monster kontrak di bawah kendaliku sendiri. Itulah kenapa aku kebal terhadap ilusi apapun yang dibuat oleh monster mutan dan bisa melihat melalui penyamaran mereka. Berdasarkan penyelidikanku, sejumlah besar rubah Tian-Tiang saat ini bersembunyi di seluruh kota. Aku curiga seluruh klan telah menginvasi kota Mingzhou. Kemampuan bawaan ras mereka adalah distorsi kognitif. Liu Xishan segera mencengkeramku, suaranya bergetar. Semua yang kau katakan itu semua benar. Aku mengangguk dan memberitahunya tentang pemilik toko sarapan di Jalan Lai, pemilik toko furnitur, dan beberapa rubah Tianqiang lainnya. Bahkan gadis kecil yang kau hentikan agar tidak kubunuh barusan adalah salah satu dari mereka. Jika kau tidak percaya padaku, pergilah memeriksanya sendiri. Liu Xishan segera menghubungi rekan setimnya, Jinbo, menanyakan apakah informasi ini bisa diandalkan. Jinbo menjawab, kami dapat memastikan bahwa tidak ada monster mutan bernama rubah Tianqiang yang pernah tercatat secara resmi di kota Mingzhou. Namun, kemampuan distorsi kognitif telah muncul beberapa kali dan sangat cocok dengan deskripsi Zhang Ping. Aku sudah mengirim orang untuk menangkap mereka secara diam-diam. 2 target terdekat seharusnya akan segera melapor kembali. Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di belakang Jinbo. Apa yang terjadi? Seorang anggota tim buru-buru melapor, Kapten, pemilik toko sarapan mengamuk tepat setelah dibawa keluar kota. Dia berhasil melepaskan diri dan menyerang kami. Pada saat itu, pemilik toko sarapan berdiri tepat di depan Jinbo. Jinbo meraung, kau cari mati. Dia melayangkan pukulan lurus menembus perutnya. Saat nyawanya memudar, tubuhnya dengan cepat kembali ke wujud asli rubah Tianqiang. Jinbo segera mengeluarkan perintah untuk tim lain,
tangkap dan eksekusi semua target yang disebutkan sebelumnya di tempat. Pada saat yang sama, rubah Tian Qiang yang menyamar sebagai Luo Xiu di akademi langsung merasakan kematian bawahannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengunci si pembunuh. Kemarahan meledak di dalam dirinya. Siapa yang bisa melakukan pembunuhan secepat itu dan menghapus aura mereka sepenuhnya? Di dalam ruang sugesti, Lu Qishan akhirnya mempercayai semua yang kukatakan. Satu-satunya ketidakpastian yang tersisa adalah apakah kemampuanku yang tiba-tiba bisa melihat menembus ilusi rubah Tian Qiang itu sendiri adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh musuh. Jadi dia memutuskan untuk membiarkanku bertindak sebagai informan untuk saat ini. Untuk beberapa waktu ke depan, dia akan melindungiku dari bayang-bayang, dan jika aku menemukan sesuatu yang tidak biasa, aku harus segera menghubunginya. Lalu dia memberiku sebuah liontin giok. Itu adalah satu set pasangan. Dia menyimpan giok hangat sementara aku memegang giok dingin. Jika aku menghadapi bahaya, yang harus kulakukan hanyalah menutupi giok dingin itu dengan api. Giok hangat di tangannya akan memanas, memberitahunya bahwa aku dalam masalah. Untuk saat ini, dia masih menasihatiku untuk fokus meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku mengakui bahwa aku menginginkannya, tetapi biaya sekolahnya terlalu mahal. Lu Qishan bilang dia akan membantu mengajukan dana melalui organisasi dan menyuruhku mencari sekolah bela diri yang cocok. Keesokan paginya, aku mulai mencari dojo di sekitar. Tiba-tiba, aku melihat seorang gadis berambut merah muda membagikan brosur, mengiklankan tinju Raja Binatang. Itu tidak terlihat murah, tapi untungnya, Lu Qishan telah memberiku 10.000 Mingzu sebagai dana kegiatan. Gadis berambut merah muda itu dengan antusias berjanji bahwa harganya benar-benar sepadan dan mengklaim tinju Raja Binatang cukup terkenal di kota Mingzu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa mendemonstrasikannya. Aku segera mulai belajar. Dia memberitahuku bahwa tinju Raja Binatang memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah harimau hitam mencuri jantung, yang kedua bentrokan naga dan harimau, dan yang ketiga gagak duduk di atas pesawat. Setiap nama terdengar sangat mendominasi. Sayangnya, dia jelas tidak mahir, dan tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari gaya itu. Saat itu, 2 pria kekar mendekat yang mengizinkan orang-orang dari Aula Tinju Raja Binatang membagikan brosur di sini. Gadis itu buru-buru meminta maaf mengatakan dia tidak tahu kalau brosur tidak diizinkan. Lalu seorang berandalan pirang melangkah keluar sambil mencibir, "Tinju Raja Binatang. Seni bela diri tingkat sampah itu. Kau lebih baik datang ke Aula Tinju Shingi kami." Aku langsung mengenalinya. Itu tak lain adalah si pria petir yang pernah kutampar hingga terbang sebelumnya. Marah karena dendam lama dan baru, si pirang segera memerintahkan beruang besar dan beruang kedua untuk memberiku pelajaran. Gadis berambut merah muda itu melangkah di depanku dengan tubuhnya yang kecil. Aku tidak akan membiarkan kalian menindasnya. Saat tekanan mereka melonjak, aku mengaktifkan identifikasi. Yang mengejutkanku, bakat mereka adalah menukar kecerdasan dengan peningkatan fisik. Mereka sudah tidak terlihat terlalu pintar, dan mereka rela menurunkan kecerdasan mereka. Apakah itu benar-benar sebuah bakat? Yang lebih mengejutkanku lagi adalah gadis di depanku, Wang Jimin, memiliki peringkat pertumbuhan 7 bintang, seorang jagoan di akhir permainan yang terjamin. Satu-satunya kekurangannya adalah kemampuan belajar yang sangat rendah. Dengan kekuatannya saat ini, membelaku pada dasarnya sama dengan cari gara-gara untuk dipukuli. Aku menyuruh Wang Jimin untuk menyingkir. Serahkan ini padaku. Ini masalahku. Waktu yang tepat. Aku bisa menguji tinju Raja Lebah yang baru saja kupelajari. Melihat ini, beruang besar dan beruang kedua segera menyerbuku. Aku menghindar dengan mudah dan membalas serangan mereka satu persatu. Liu Baowo dengan tegas mengaktifkan tarian petir. Bahkan sebelum dia sempat memamerkannya, aku memukulnya dengan tepat. Liu Baowo pingsan begitu keras, dia praktis bersujud padaku. Setelah semuanya beres, aku meminta Wang Jimin untuk mengantarku mendaftar di aula bela diri. Saat ini, Wang Jimin telah sepenuhnya menjadi penggemarku. Dia tidak percaya aku telah mempelajari tinju Raja Binatang hanya dengan menonton sekali dan bertanya apakah aku bisa mengajarinya di masa depan. Tentu saja, aku setuju tanpa ragu-ragu. Dengan potensi 7 bintangnya, bahkan hasil terburuk pun akan menjadi kebangkitan tingkat tinggi. Wang Jimin membawaku ke aula tinju Raja Binatang. Di dalam, para peserta latihan meratap putus asa. Instruktur mereka akan kembali. Setelah penjelasannya, aku mengetahui bahwa instruktur Baide terkenal sangat ketat. Siapapun yang gagal menyelesaikan tugas akan dihukum berat. Aku bertanya apa yang begitu mengagumkan tentang itu, tetapi Wang Jimin menjawab dengan bangga bahwa memang begitu. Dia yang paling sering dihukum. Setelah lebih dari sebulan, dia masih belum lulus bentuk-bentuk dasar. Pada saat itu, instruktur kembali, dan perintah pertamanya adalah agar semua orang berlari 50 putaran. Pada saat yang sama, teridentifikasi dari atribut dan bakatnya. Kemampuan untuk mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi wujud tubuh saat ini menyimpan wujud serigala berlari dan wujud singa mengamuk. Itu mengejutkanku.
Dilihat dari level dan kekuatannya saja, dia hampir setara dengan Kak Cece. Instruktur Baide berjalan ke arahku. Kau anak yang membantu membereskan aula tinju Shingi kemarin. Saat aku menjawab ya, dia menyerang tanpa sepatah kata pun. Aku hanya bisa terus menghindar, mengumpat sambil berjalan. Kau orang tua keterlaluan, melayangkan pukulan pada pemula tanpa peringatan. Mendengar kata pemula, dia tertawa. Kau mempelajari wujud Raja Kera hanya dengan menonton satu demonstrasi. Tepat saat aku pikir aku akan tamat, dia hanya menepuk kepalaku dengan ringan. Nah, pemahamanmu bagus. Aku tidak terlalu percaya sebelumnya. Sayang sekali orang yang mendemonstrasikan wujud Raja Kera untukmu itu setengah-setengah. Gerakan kakinya sangat salah. Dia bilang akan memperbaikinya untukku nanti dan aku buru-buru berterima kasih padanya. Kemudian instruktur mulai menguji keterampilan para peserta latihan, membariskan mereka satu persatu untuk bertarung denganku. Siapapun yang gagal harus melakukan 500 push-up dan lari 10 km. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil menusuk punggungku. Wang Jimin dengan hati-hati bertanya apakah setelah instruktur mengoreksiku, aku juga bisa mengajarinya secara pribadi karena instruktur jarang mengajar lebih banyak. Aku setuju dan menyuruhnya kembali ke toko pandai besi bersamaku setelah kelas untuk berlatih. Wang Jimin sangat gembira. Aku takut kau akan bilang tidak. Ini hebat. Semua hal tentang kerja keras menutupi kekurangan bakat ini. Pada dasarnya ini adalah siksaan bagi orang yang mengajarimu. Dengan kemampuan belajar turun 90%, tidak ada instruktur yang mau mengajar lebih banyak. Setelah beberapa hari mengajar Wang Jimin, dia akhirnya menunjukkan sedikit peningkatan. Itu hanya berhasil karena aku memecah wujud Raja Kera menjadi beberapa gerakan kecil. Tetap saja, tinju Raja Binatang benar-benar punya sesuatu. Setelah beberapa hari berlatih, aku bisa samar-samar merasakan levelku mulai naik. Tiba-tiba, aku mendengar seorang pemilik toko memanggil, Zhang Ping, aku kembali. Aku menyuruh Wang Jimin untuk terus berlatih dan pergi memeriksanya. Saat aku melangkah keluar, dia bilang dia hampir tidak berhasil kembali. Untuk beberapa alasan, ada jauh lebih sedikit monster dan makhluk mutasi di luar. Mereka terpaksa pergi jauh ke pegunungan utara, dan bertemu dengan kawanan serigala badai. Nyaris tidak selamat dengan bersembunyi menggunakan sekop penggali. Meski begitu, perjalanan itu tidak sia-sia. Mereka membawa kembali sesuatu yang berharga. Menggunakan identifikasi, aku melihat itu adalah permata angin. Pemilik toko tidak menyangka aku akan mengenalinya. Bahkan seorang anak pun bisa menggunakannya untuk mengeluarkan bilah angin. Tetapi ketika aku memegang permata itu, aku mendengar banyak suara berbicara sekaligus yang membuatku bingung. Lalu panel status memberitahuku, aku telah membangkitkan bakat baru, bisikan angin, mampu mendengar suara yang intens secara emosional dalam jarak 10 km. Jadi suara-suara itu disebabkan oleh bakat baru. Tiba-tiba, aku mendengar Rubah Tian Qiang di dekatnya mendiskusikan bagaimana mereka akan memakan kita nanti. Keringat dingin bercucuran. Kita sudah menjadi sasaran. Sementara itu, Lu Qishan baru saja selesai mandi. Melihat giok hangat itu bersinar, dia menegang. Zhang Ping dalam bahaya. Tapi kenapa Kak Cece belum tiba? Kedua Rubah Tian Qiang itu mulai kehilangan kesabaran dan bisa masuk kapan saja. Aku bisa dengan jelas merasakan mereka berdua tingkat menengah. Bahkan dengan pemilik toko, kami tidak punya kesempatan. Pemilik toko memperhatikan ekspresiku dan bertanya ada apa. Aku dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Menyuruhnya memeriksa Paman Lu sementara aku pergi membeli bahan makanan. Dia tidak terlalu memikirkannya, hanya menyuruhku bergegas. Dia sudah lama tidak makan masakanku. Setelah mengucapkan selamat tinggal, aku berencana untuk segera membawa Wang Jimin pergi untuk menghindari menyeret pemilik toko dan Paman Lu ke dalam masalah ini. Aku segera menemukan Wang Jimin berlatih di halaman belakang. Aku meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke arah pintu keluar, tetapi dua Rubah Tian Qiang menghalangi kami. Kau pikir mau kemana? Aku segera melangkah di depan Wang Jimin, menyuruhnya untuk tidak mendekat. Yang tidak kuduga adalah kedua Rubah Tian Qiang itu menyamar sebagai orang tuanya. Jimin, siapa ini bersamamu? Kenapa dia terlihat sangat takut pada kita? Tidak menyadari kebenarannya, Wang Jimin mencoba melangkah maju untuk menjelaskan, tetapi aku menahannya dengan kuat. Tiba-tiba, ruang kamar gelap aktif di sekitar kami, dan aku merasakan gelombang kelegaan melihat kami mencoba melarikan diri. Kedua Rubah Tian Qiang itu menyerbu masuk dan menyerang. Aku menggendong Wang Jimin dan langsung menyerbu ke dalam air hitam, tetapi mereka terlalu cepat dan mengikuti kami masuk. Aku masih menerima pukulan telak. Wang Jimin sangat khawatir, tapi aku dengan cepat menenangkan diri. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku hanya bisa memberitahunya bahwa kedua orang itu bukan lagi orang tuanya. Rubah Tian Qiang tidak menyangka aku bisa melihat melalui penyamaran mereka. Detik berikutnya, mereka menerjang kami lagi. Mereka sangat cepat sehingga aku tidak bisa menghindar. Aku hanya bisa mengangkat pedangku untuk menangkis. Jadi ini perbedaan levelnya. Lebih buruk lagi,
Yang satunya sudah mengejar Wang Jimin dan mendekatinya. Sialan, aku hampir mencapai batasku. Pada saat itu, Lu Qishan tiba tepat waktu. Dalam sekejap, dia mengambil kendali. Kedua rubah Tian Qiang tertusuk di bagian perut. Dia segera melangkah maju dan menghabisi mereka. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Setelah berurusan dengan rubah Tian Qiang, Lu Qishan bertanya apakah kami terluka. Tetapi melihat orang tuanya terbaring di tanah, Wang Jimin benar-benar hancur. Kenapa kau membunuh orang tuaku? Mereka jelas ibu dan ayahku. Aku merasa ada yang aneh. Biasanya, rubah Tian Qiang akan menunjukkan wujud asli mereka setelah mati. Aku pernah melihatnya terjadi di luar kota. Lu Qishan menjelaskan bahwa rubah Tian Qiang tingkat raja mungkin memperkuat kemampuan ilusi seluruh klan. Di dalam kota, bahkan rubah tingkat terendah pun bisa menipu para kebangkitan tingkat tinggi. Sepertinya hanya aku yang benar-benar bisa mengungkap penyamaran mereka. Aku menoleh ke Wang Jimin. Makhluk-makhluk mutan ini membunuh orang tuamu dan menggantikan mereka. Inilah wujud asli mereka. Menyadari orang tuanya telah tiada selamanya, air mata Wang Jimin tidak berhenti mengalir. Dia gemetar saat menyentuh noda darah di tanah, meminta maaf berulang kali. Dia menyesal tidak menyadarinya lebih awal. Kalau saja dia sadar, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Liu Xishan berbicara terus terang. Bahkan jika kau menyadarinya lebih awal, apa yang bisa kau lakukan? Menyadari dia sudah kelewatan, aku segera menghentikannya. Wang Jimin akhirnya berteriak putus asa. Cukup, ini semua salahku. Aku terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa menguasai teknik paling dasar. Kenapa orang tuaku yang mati? Bukan aku. Melihatnya hancur karena rasa bersalah, aku maju dan menariknya ke dalam pelukanku. Dengar, ini bukan salahmu. Aku juga kehilangan seseorang yang penting bagiku, dibunuh oleh rubah Tian Qiang yang bersembunyi di dalam pasukan patroli. Aku bertanya-tanya apakah melarangnya bergabung akan mengubah apapun, tapi aku tahu itu adalah impiannya. Bahkan jika aku kembali, akhirnya tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kau bisa mengubah masa depan. Jadilah lebih kuat, lindungi orang lain. Aku yakin orang tuamu akan bangga padamu. Baru setelah itu Wang Jimin akhirnya tenang. Terima kasih Zhang Ping. Namun saat aku bersumpah untuk memusnahkan semua rubah Tian Qiang, aku tiba-tiba memuntahkan darah. Saat aku membuka mata lagi, Kak Cece dan Wang Jimin masih di sisiku. Kak Cece menyuruhku untuk tidak bergerak, memperingatkan bahwa lukaku bisa terbuka lagi. Saat aku hendak bertanya sudah berapa lama aku pingsan, Wang Jimin memegang tanganku dan mengatakan dia telah memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan melawan rubah Tian Qiang bersama kami. Aku benar-benar bahagia untuknya. Aku yakin kau bisa melakukannya. Tapi pada saat itu, aku mendengar sesuatu yang aneh. Sementara itu, Luo merasakan bahwa manusia telah menemukan cara untuk melawan ilusi. 9 kerabatnya telah mati hanya dalam 1 minggu. Seorang bawahan menyarankan untuk memusnahkan semua manusia di kota. Seorang bawahan gemuk membalas, lalu apa yang akan kita makan? Luo Xiu segera membungkam mereka. Pembantaian itu tidak realistis dan hanya membuang-buang makanan. Prioritas kita adalah memancing keluar siapapun yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan melenyapkan mereka semua. Wakil penguasa kota, apakah Anda punya rencana? Wakil penguasa kota menjawab dengan tenang, kita bisa membawa spesies lain, memperkeruh suasana di kota Mingzhou, lalu secara sistematis melenyapkan manusia terkuat. Dulu, penguasa kota terluka parah oleh sang raja dan nyaris tidak bisa lolos. Sekarang di antara 3 organisasi besar, selain pasukan patroli dan tim investigasi, masih ada satu lagi. Aku curiga dia bersembunyi di dalam kelompok itu. Mereka menunggu kita melakukan kesalahan. Bawahan di dekatnya setuju. Rencananya terdengar bagus. Luo Xi mengangguk, kalau begitu kita akan melanjutkannya. Tapi sang raja masih dalam hibernasi. Meskipun kau telah membantu klanku, jika kau membuat gerakan mencurigakan, aku tetap akan membunuhmu. Wang Zeming segera berlutut. Aku tidak akan pernah berani. Mantan penguasa kota Mingzhou tidak kompeten. Aku hanya berharap kota Mingzhou diperintah oleh yang kuat. Sementara itu, di sisi lain, aku sudah memberitahu Kak Cici tentang rencana Luo Xiu. Setelah mendengarnya, dia dengan tenang menganalisis situasi. Wakil penguasa kota Mingzhou sudah berkhianat. Raja yang kau sebutkan bisa memperkuat ilusi klan mereka sampai-sampai para awakener tingkat atas pun tidak bisa melihatnya. Itu berarti dia pastilah Raja Rubah Tian Qiang. Karena raja mereka masih tertidur, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, di tempat lain, 2 orang masih menungguku kembali untuk memasak. Tunggu sebentar lagi. Zhang Ping seharusnya segera kembali dari berbelanja. Sementara itu, di dalam markas tim pembersih, 3 gadis sedang menuju rute untuk mengaktifkan tirai langit. Gadis di sebelah kiri, yang sedang menyeruput Americano, adalah Chun Luowei. Gadis berambut pirang di sebelah kanan bernama Manny. Wanita dewasa yang berjalan di tengah adalah Sue Jie, dan dia bertugas memulai tirai langit.
Setelah Sueji selesai mengisi energi surya, dua lainnya juga memasukkan kemampuan mereka ke dalam formasi. Tirai langit cahaya ilusi aktif, langsung menutupi seluruh kota Mingzhou. Setelah periode kerja sama yang erat, tim pembersih akhirnya setuju untuk berbagi sebagian dari intelijen mereka. Mereka adalah kartu truf sejati kota Mingzhou, menangani misi yang tidak pernah bisa dipublikasikan. Yang mendukung operasi mereka adalah divisi internal khusus, unit penghalang. Menurut KCC, unit penghalang memiliki 3 anggota inti. Pemimpinnya, Manny, memiliki kemampuan tirai hitam yang bisa menarik target ke dalam ruang bilik gelap yang sepenuhnya terisolasi. Pertemuanku sebelumnya, semua itu adalah perbuatannya. Kemampuan Suji adalah pengisian surya, menyerap sinar matahari untuk memberikan energi berkelanjutan bagi rekan satu tim, pada dasarnya seperti bank daya hidup. Anggota terakhir, Chun Luowei, menggunakan hantu cahaya dan bayangan, mengubah cahaya dan warna permukaan untuk mencapai tembus pandang. Ketika ketiganya bekerja sama, mereka dapat mengaktifkan tirai langit cahaya ilusi, dengan mulus menarik semua makhluk tingkat raja dan di bawahnya dalam jangkauannya ke dalam ruang bilik gelap, sambil dengan bebas mengubah lingkungan untuk membingungkan musuh. Segera, aku merasakan 2 rubah Tianqiang keluar untuk berburu, mencari mangsa yang cocok. Pada saat itu, rubah Tianqiang berambut ungu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Yang berambut putih mengira dia hanya paranoid. Tetapi di detik berikutnya, dia membeku. Jalan yang dulunya ramai telah menjadi sunyi senyap, dan semua orang telah pergi. Saat mereka berdiri terpana, seberkas cahaya keemasan yang kuat menimpa mereka. Sayang sekali, aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua monster dengan satu pukulan. Rubah Tianqiang itu tetap sombong. Kami hanya ingin memakan beberapa manusia. Apakah benar-benar pantas menyerang kami secara terbuka? Bala bantuan kami akan segera tiba, maka matilah kau. Kapten Jinbo tertawa dingin, lalu memanggil mereka. Aku tantang kau. Detik berikutnya, dia mengaktifkan pengalaman emas. Menurut info dari Zhang Ping, kalian berdua sekitar level 25. Aku level 32. Seharusnya aku bisa mengatasinya. Seketika, kedua rubah Tianqiang itu menyerbu masuk. Jinbo secara naluriah mengangkat tangannya untuk menangkis. Anehnya, luka-luka baru muncul di tubuhnya entah dari mana. Rubah Tianqiang berambut ungu menindaklanjuti dengan serangan lain. Hal yang sama terjadi lagi, membuat Jinbo tampak bingung. Melihatnya terpaksa bertahan, rubah Tianqiang berambut putih terus menekan. Cuma segini, pantas saja para bodoh itu dihabisi. Ayo selesaikan ini. Aku tidak sabar untuk menangkap beberapa bajingan manusia. Seketika, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya. Dia terlempar lebih dari 2 meter. Apa yang kau sombongkan? Aku bahkan belum mulai. Marah, rubah Tianqiang berambut ungu menerjang Jinbo dengan cakarnya. Tapi tiba-tiba serangannya membeku di udara. Aku mengerti. Bahkan jika aku tidak bisa melihat wujudmu yang sebenarnya, aku sudah menemukan caranya. Pergelangan tangannya dipelintir dengan keras dan patah. Kemampuan ini berguna untuk penyergapan, tetapi secara langsung, tidak ada yang istimewa. Rubah Tianqiang berambut ungu berteriak kesakitan dan memanggil yang berambut putih untuk menyelamatkannya. Jinbo menangkap rubah Tianqiang berambut ungu dan melemparkannya lurus ke arah yang berambut putih. Dia segera melompat ke udara mengumpulkan kekuatan. Lalu dia jatuh menghantam dengan satu injakan. Kedua rubah Tianqiang itu mati tanpa pernah mengerti mengapa mereka tidak bisa merasakan sesama jenis mereka. Kalian berdua masih punya tenaga untuk bicara. Jinbo menyeringai, melancarkan pukulan lagi. Ini untukmu. Rubah Tianqiang itu meraung marah benar-benar hancur. Kita akan mati bersama. Masih bicara? Kalau begitu, terima ini lagi. Ledakan terdengar berurutan dengan cepat. Melihat dari kejauhan, aku hanya bisa menghela napas. Kuat sekali. Kak Cece bilang itu wajar saja. Bagaimanapun, Jinbo adalah pemimpin unit tempur. Penampilannya saat ini bahkan mengingatkanku pada Super Sion. Sementara itu, dunia permukaan tetap normal sepenuhnya. Pertarungan di sini tidak berdampak sama sekali. Tiba-tiba, Kak Cece menerima pemberitahuan dari markas besar. Binatang buas mutan di luar kota berkumpul dan memberontak karena alasan yang tidak diketahui, dan dia perlu menyelidiki sebelum itu mengganggu tirai langit cahaya ilusi. Dia memutuskan untuk membawaku, membiarkanku mendapatkan pengalaman tempur yang nyata. Adapun toko pandai besi, dia sudah menugaskan perlindungan dan menyebutkan bahwa pemimpin ingin bertemu denganku. Dengan pecahnya pemberontakan binatang buas mutan di luar kota, Kak Cece dan aku pergi untuk menyelidiki penyebabnya. Melihat tanaman berdesir di depan, rasa ingin tahu menguasaiku, dan aku melangkah lebih dekat. Tapi Kak Cece tiba-tiba menangkap dan menarikku kembali. Seketika, tanaman itu meluncurkan setetes cairan hijau. Itu langsung meledak. Tanaman ini disebut rumput hidroklorik, sangat korosif. Ketika buah mereka matang, mereka menyebarkan cairan asam melalui ledakan. Untungnya, aku cukup jauh untuk menghindarinya.
Kak Cece kemudian memberitahuku bahwa kelinci yang memakan rumput hidroklorik akan menjadi lawan pertamaku sementara dia pergi menyelidiki kerusuhan binatang buas. Menggunakan penilaian, aku mengetahui bahwa meskipun kelinci itu terlihat tidak berbahaya, levelnya bahkan lebih tinggi dari tikus ekor beracun. Memanfaatkan kelengahannya, aku menyerang lebih dulu. Di luar dugaan, ia bereaksi seketika dan menghindar. Seperti yang direncanakan, tinju Mingku sudah menunggu di depan. Kelinci peluru menembakkan cairan korosif dari telinganya dengan kecepatan seperti senapan. Untungnya, api yang menyelimuti tubuhku langsung menguapkan asam itu, tapi itu juga memicu rumput hidroklorik di sekitarnya. Aliran cairan korosif meledak ke udara seperti kembang api. Aku segera memerintahkan diriku untuk menghindari asam. Sambil bertarung otomatis, aku mengamati sekitarku dan menganalisis situasi. Aku dengan cepat menyadari kelinci peluru itu memiliki indera yang sangat tajam dan kebal terhadap korosi rumput. Lebih buruk lagi, ia cerdas, menyemprotkan asam untuk menghalangi pendekatanku, dan memancingku ke area di mana buahnya telah matang. Saat itulah aku ingat asam itu tidak melukaiku sebelumnya, mungkin karena api. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, kelinci peluru itu menembakkan beberapa aliran asam lagi. Kali ini, aku tidak menghindar, dan malah menangkisnya langsung dengan api. Asam itu menguap seketika saat bersentuhan dengan api. Seperti dugaanku, pantas saja Kak Cece merasa aman membiarkanku menantang musuh di atas levelku. Melihat semua asam yang disimpannya dengan susah payah lenyap, kelinci peluru itu langsung marah dan menyerang lurus ke arahku. Kecepatan serangannya luar biasa, memaksaku untuk bertahan sepenuhnya. Saat menyerang, ia menatapku dengan marah seolah bertanya mengapa aku tidak meminum sup asamnya yang berharga. Tapi sayangnya, aku tidak bisa bahasa kelinci. Pada saat yang sama, aku menyadari cakarnya juga korosif. Aku segera menyelimuti seluruh tubuhku dengan api. Jika aku ingin menghindari korosi, aku harus mengaktifkan amarah membara, tapi kondisi ini menuntut penyelesaian cepat. Begitu amarahku habis, aku akan dalam masalah. Apa yang kau ocehkan? Kelinci bodoh. Kau bukan satu-satunya yang pintar di sini. Aku memalsukan serangan dan memanfaatkan celah singkat tepat setelah ia melompat untuk menghindar. Seketika, aku melepaskan dinding api, menjebak kelinci peluru di dalamnya. Tidak ada tempat lagi untuk lari, tepat saat belatiku akan menyerang. Kelinci peluru itu menghindar lagi dan melompat tinggi ke udara. Pada saat itu, cadangan elemen apiku hampir habis, tapi aku tidak panik. Aku mengaktifkan Fire Devour menyerap semua api di sekitar kembali ke dalam diriku. Cadangan apiku pulih menjadi 13 poin. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau menghindar di udara. Seketika, aku melemparkan belati karangan api milikku, dan kelinci peluru itu langsung terpanggang menjadi hidangan hangus. Melihat kelinci yang tumbang, aku akhirnya rileks. Itu melelahkan, tapi statistikku tidak meningkat, yang berarti ia belum mati. Kurasa aku harus menghabisinya. Setelah serangkaian serangan lanjutan tanpa henti, sistem memberitahukan semua atribut +2. Sayangnya, levelku tidak naik. Naik level semakin sulit seiring semakin tingginya level. Pada saat yang sama, Fire Devour naik dari dasar ke menengah, meningkatkan kapasitas api maksimumku juga. Keuntungan yang tidak terduga. Apakah itu berarti aku bisa terus-menerus menggunakan Blazing Fury sekarang? Saat itu, suara tiba-tiba di sekitarku menarik perhatianku. Kelinci peluru yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari segala arah. Aku tanpa sadar memerintahkan diriku untuk berteriak, "Oh sial!" Lebih buruk lagi, serangan terakhirku telah menguras semua sisa cadangan api. Tiba-tiba, aku teringat bisa memanggil Kak Cece dan bersiap menggunakan sisa energi api terakhir untuk mengaktifkan Liontin Giok. Kak Cece, tolong, tapi kelinci-kelinci peluru itu mendahuluiku, menghalangi jalanku dan mengepungku sepenuhnya. Tidak mungkin mereka sepintar ini, bahkan menggunakan taktik mengepung. Seketika, setiap kelinci peluru menembakkan asam korosif lurus ke arahku. Sepertinya untuk saat ini aku hanya bisa mencoba menahannya dengan pakaianku. Pada saat kritis, dinding es tiba-tiba muncul dan menahan serangan itu. Itu adalah Kak Cece. Dia tiba tepat pada waktunya. Dia menyuruhku untuk segera mundur, lalu mengangkat tangannya dan menarik elemen air dari dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, gelombang air besar menghantam ke arah kelinci peluru. Semuanya ditelan sekaligus. Dengan jentikan jarinya, ombak yang mengamuk membeku. Melihat ini, aku hanya bisa mengagumi kekuatannya. Aku hampir kehabisan tenaga hanya untuk menghadapi satu ekor saja. Setelah membereskan kelinci peluru, Kak Cece bertanya dari mana datangnya kelinci sebanyak ini. Aku hanya bisa bilang aku juga tidak tahu. Tapi tiba-tiba, sekelompok kelinci peluru lain muncul dari kejauhan, seolah tak ada habisnya. Kak Cece memadatkan pedang es dan bersiap untuk bertarung. Anehnya, para kelinci peluru mulai menabrak pemimpin mereka dengan panik seolah mencoba menyelamatkannya. Padahal pemimpin mereka jelas sudah mati.
Mereka mengabaikan semua yang ada di sekitar seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang lain. Untuk memastikan kecurigaannya, Kak Cece dengan cepat melenyapkan sisa kelinci peluru, lalu dia melepaskan es yang membungkus pemimpinnya untuk memeriksanya. Benar saja, setelah mencari, dia menemukan pelet pemikat jiwa. Karena penasaran, aku bertanya apa itu pelet pemikat jiwa. Kak Cece menjelaskan bahwa itu adalah item yang dibuat oleh keluarga Zhu penjinak monster, yang dirancang untuk mengendalikan monster mutan secara paksa. Pelet itu mengeluarkan aroma khusus yang hanya bisa dideteksi oleh monster mutan tingkat rendah dan menengah. Aroma itu memikat mereka untuk memakannya, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat dan menjadi jinak secara paksa. Mengenai bagaimana keluarga Zhu mengendalikan monster jinak ini sesudahnya, itu masih belum diketahui. Kak Cece segera menghancurkan pelet pemikat jiwa itu. Itu tidak bisa dicerna, dan meninggalkannya hanya akan membuat lebih banyak monster dikendalikan. Kalau dilihat-lihat, keresahan monster akhir-akhir ini disebabkan oleh pelet ini. Dia kemudian bersiap untuk melaporkan temuannya ke markas. Sementara itu, di balik pohon tak jauh dari sana, seorang pria misterius berpakaian hitam diam-diam mendengarkan percakapan kami. Detik berikutnya, Kak Cece menyerang tanpa peringatan. Pohon itu terbelah menjadi dua, tetapi sosok di baliknya sudah menghilang. Aku buru-buru bertanya ada apa, tapi Kak Cece menggelengkan kepalanya mengatakan itu mungkin hanya imajinasinya. Pada saat yang sama, di pihak rubah Tianqiang, Lo Xiao mulai bersiap untuk bergerak. Hilangnya anak-anak berulang kali di jalan pengrajin, akhirnya membuatnya sadar ada yang tidak beres. Dia tahu itu dengan jelas. Manusia telah menemukan cara untuk mematahkan manipulasi mental. Jadi dia mengumpulkan semua rubah Tianqiang yang tinggal di jalan pengrajin, berencana untuk menimbulkan kekacauan, lalu berpura-pura menemukan sesuatu dan mencoba melarikan diri, memaksa manusia untuk bertindak lebih awal. Dia ingin melihat siapa sebenarnya yang bisa menembus ilusi itu. Sementara itu, aku sibuk memburu kelinci peluru menggunakan Nightwalker dikombinasikan dengan pedang berlapis api, membunuh satu dengan setiap serangan. Hanya dalam 1 minggu, aku naik ke level 6 dengan berburu kelinci. Pada saat yang sama, aku benar-benar menguasai pola serangan dan kelemahan mereka. Aku menggunakan Blazing Fury untuk mengabaikan serangan jarak jauh dan sengaja memprovokasi mereka. Serangan asam jarak dekat mereka bisa dinyalakan, tapi apinya menyala terlalu singkat untuk bisa mematikan. Namun dengan menggunakan sisik ular pemurnian merah sebagai bahan bakar, apinya bisa terus menyala. Aku menamai jurus ini, api sejati Samadhi spiral pemakan api. Setelah memusnahkan begitu banyak sekaligus, aku seharusnya naik level. Benar kan? Benar saja, aku mencapai level 7 dan menemukan bahwa permata kontrak juga telah naik level. Dulu kukira permata kontrak naik level bersamaku. Tapi bahkan setelah aku naik 2 level ke level 6 sebelumnya, itu masih tertahan di level 4. Tampaknya, ini jauh lebih sulit untuk ditingkatkan. Aku bertanya-tanya kemampuan baru apa yang akan kubangkitkan kali ini. Semoga saja, sesuatu yang berorientasi pada pertarungan. Tiba-tiba, mayat kelinci peluru di belakangku membuka matanya dengan aneh. Baru saat itulah aku menyadari ada yang tidak beres. Tepat setelah menelan permata kontrak, aku menatap kelinci peluru itu dengan bingung. Aku tidak tahu kenapa dia berpura-pura mati, tapi terserahlah, dia melakukannya dengan cara yang sama setiap saat. Saat aku bersiap mengubahnya menjadi kelinci panggang lagi, dia langsung menyerangku. Menarik, namun seranganku menembusnya begitu saja. Aku mengerutkan kening. Apa karena membunuh terlalu banyak, muncul semacam roh pendendam. Apapun itu, aku tidak peduli. Aku menyerang lagi, kali ini lebih cepat dan lebih telak. Kali ini, kelinci peluru itu benar-benar kehilangan semua tanda kehidupan, dan kekuatan aneh yang melekat padanya menghilang. Keterampilan yang digunakan kelinci peluru itu, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, membuatku lengah. Mungkinkah itu dikendalikan oleh pelet pemikat jiwa juga? Aku memutuskan untuk membedahnya dan mencari tahu. Tak lama kemudian, aku menemukan sesuatu yang tidak biasa, meskipun itu bukan pelet pemikat jiwa. Penilaian berulang kali terus gagal, tapi untungnya, aku bisa terus menilai sampai berhasil. Ketika informasi akhirnya muncul, aku membeku. Itu adalah esensi kekuatan yang tersimpan di testis kambing hitam kabut neraka, dan aku harus memakannya. Panel mengidentifikasinya sebagai esensi kabut neraka, kristal kekuatan kental yang diawetkan di dalam testis kambing hitam kabut neraka. Pada saat yang sama, sebuah penglihatan terbuka di depan mataku. Seekor kambing hitam kabut neraka yang diselimuti kabut hitam berdiri sendirian melawan segerombolan monster mutan. Tepat saat kedua belah pihak akan bertabrakan, tubuhnya larut menjadi kabut dan menyebar. Beberapa saat kemudian, ia terbentuk kembali tepat di atas babi hutan mutan, lalu menukik lurus ke bawah dengan momentum yang tak terbendung. Pada akhirnya, ia menancap ke dalam tubuh babi hutan itu dan mati bersamanya. Penglihatan itu memudar. Aku punya firasat kuat bahwa bola ini adalah harta langka yang setingkat dengan permata angin.
Tetap saja, mengetahui dari mana asalnya membuat semuanya sulit untuk ditelan secara harfiah. Saat aku menatap bola tunggal itu, kenangan membanjiri kembali. Rubah Tian Qiang yang membunuh Su Jingyao pernah berdiri dengan kurang ajar tepat di depanku. Dan yang bisa kulakukan hanyalah memaksakan senyum, lemah, munafik, tidak berarti seperti semut. Apakah aku bahkan punya hak untuk ragu? Saat berikutnya, aku menelan seluruh esensi kabut neraka itu. Rasa sakit yang menyiksa merobek tubuhku. Kepalaku terasa seperti akan meledak saat aku berada di ambang kehancuran. Bayangan Su Jingyao muncul kembali di benakku. Zhang Ping berjanji padaku, tidak peduli apa yang terjadi, kau harus bertahan hidup. Jangan khawatir, Su Jingyao. Sebelum aku memusnahkan monster-monster itu, aku akan tetap hidup. Tiba-tiba, sistem memberitahuku. Penilaian selesai, efek permata kontrak diaktifkan, kemampuan baru diperoleh, tubuh kabut neraka. Dasar. Dengan menyerap rasa takut dari makhluk hidup, aku bisa mengubahnya menjadi kabut yang bisa dikendalikan. Setiap poin kabut yang dikonsumsi memberikan 10% serangan dan 10% pertahanan hingga maksimal 1000%. Bakat ini benar-benar mengejutkanku. Itu bersifat ofensif dan defensif. Pada saat yang sama, peringkat pertumbuhanku meningkat 3 bintang. Melihat itu, air mata berlinang di mataku. Aku tidak tahu apakah itu karena duka atau suka. Akhirnya, aku punya kekuatan untuk membalaskan dendam Sui Jingyao. Seorang pejalan kaki berhenti dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku perlahan berdiri dan memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja. Sayangnya, ekspresi suramku menakuti semua orang. Mereka pikir mereka sedang melihat hantu. Reaksi itu memberiku sedikit energi kabut neraka, meskipun rasanya sama sekali tidak seperti kabut sungguhan. Meski begitu, bentuknya bisa berubah dengan bebas sesuai keinginanku. Aku memutuskan untuk menguji output kerusakan terendah. Yang mengejutkanku, hanya menggunakan satu titik cadangan kabut neraka bisa membelah pohon yang menjulang tinggi menjadi 2. Bahkan setelah memotongnya menjadi beberapa bagian, kabut itu mampu menahan benturan puing-puing yang jatuh. Jika digunakan dengan benar, ini akan menjadi kartu trufku melawan monster mutan tingkat tinggi. Saat itu, Kak Cece dengan cemas memanggilku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia langsung mengerahkan elemen airnya. Setelah memindai sekeliling dan tidak menemukan mutan kabut neraka, aku mengaku bahwa aku sudah memakan esensi kabut neraka. Kak Cece menatapku tak percaya. Kau benar-benar memakan esensi kabut neraka. Dia langsung memarahiku, bertanya apakah aku ingin mati. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang tidak diketahui asalnya? Bagaimana jika itu membunuhku? Aku menjawab bahwa jika memang ada masalah, aku bisa memerintahkan diriku untuk memuntahkannya. Dia terdiam. Dan apa yang membuatmu berpikir kau bahkan bisa memuntahkannya? Bagaimana jika esensi kabut neraka itu adalah parasit? Kau akan tamat. Keringat dingin membasahi punggungku saat aku akhirnya menyadari betapa seriusnya hal ini. Kak Cece menjelaskan bahwa mutan kabut neraka adalah makhluk misterius tanpa bentuk tetap, biasanya tinggal di dalam makhluk lain. Kambing hitam dan kelinci peluru yang kusebutkan kemungkinan besar hanyalah inang boneka, wadah mutan spiritual. Setelah inangnya mati, makhluk itu akan menggali ke dalam organ acak dan menunggu inang berikutnya. Dengan kata lain, aku hampir menjadi parasit. Dan lebih buruk lagi, mutan kabut neraka bisa mengendalikan yang terinfeksi. Mengingat rasa sakit yang luar biasa saat menelan esensi itu, aku bertanya-tanya apakah itu adalah kabut neraka yang berjuang untuk mengendalikan tubuhku. Karena aku baik-baik saja sekarang, apakah itu berarti parasitisme itu gagal? Bahkan Kak Cece pun tidak yakin. Mungkin monster di dalam diriku malah melahap kabut neraka itu, atau mungkin kontrol diriku yang absolut membuatku tidak terpengaruh bahkan jika aku telah terinfeksi. Lalu ekspresinya berubah menjadi berbahaya. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu sendiri. Niat membunuhnya membuatku tersandung ke belakang, menjatuhkan laba-laba kecil dari pohon. Laba-laba itu menatap matanya. Hai, cantik, cuaca hari ini cerah. Kak Cece yang galak itu langsung panik. Dia mengayunkan pedang airnya dengan liar, lalu dia langsung melompat ke pelukanku. Cepat, jauhkan laba-laba besar itu dariku. Aku dengan lembut menyisir rambut Kak Cece dengan jariku. Dia masih sama takutnya pada serangga seperti saat kami masih kecil. Aku teringat bagaimana kami dulu bermain di hutan kecil. Setiap kali aku menangkap serangga, aku akan langsung berlari dan menggunakannya untuk menakut-nakutinya. Setiap kali, dia akan panik tangan kecilnya menggapai-gapai kemana-mana. Melihatnya menepis serangga itu, aku merasa sedikit sedih. Teman baruku yang baru ditangkap telah ditakut-takuti begitu saja. Kak Cece menepuk kepalaku dan berkata dengan lembut, anak bodoh. Ada begitu banyak teman di panti asuhan. Kenapa kau bersikeras menjadikan serangga temanmu? Aku menggelengkan kepala dengan sedih. Suatu hari, mereka semua akan meninggalkan panti asuhan. Ketika itu terjadi, apa yang akan kulakukan?
Mendengar itu, Kak Cece memelukku erat dan berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu menjadi temanku. Kalau begitu, mari kita janji kelingking. Memikirkan itu, aku memeluknya lebih erat. Setelah dia pulih, Kak Cece dengan cepat mendorongku. Dia mengganti topik dan memperingatkanku bahwa di alam liar, aku tidak boleh makan apapun yang tidak diketahui asalnya. Semuanya memiliki risiko, dan tidak ada yang namanya makan siang gratis. Dia kemudian berbalik sambil tersenyum dan berkata ini adalah sesuatu yang harus kuingat dan jangan pernah diulangi lagi. Melihat Kak Cece yang kukenal, aku tidak bisa menahan senyum. Kukira setelah bergabung dengan tim pembersih, dia akan menjadi jauh, tapi dia tidak berubah sama sekali. Dia masih peduli padaku seperti dulu, hanya saja kurang mau menunjukkannya. Tiba-tiba, komunikator di pinggangnya berdering. Saat dia mendengarkan laporan, ekspresinya menjadi serius. Dia berkata bahwa investigasi dan latihan khususku harus dihentikan sementara. Kita harus segera kembali ke kota Mutiara. Kapten Jinbo terluka parah dalam serangan oleh rubah Tianqiang dan membutuhkan dukungan segera. Aku tertegun. Aku tidak pernah menyangka bahkan Jinbo akan berakhir seperti itu. Aku bertanya pada Kak Cece kenapa mereka tidak meminta bantuan dari tim investigasi di luar kota. Dia berkata itu hanya akan mengingatkan musuh dan dunia di luar tembok jauh lebih rumit. Dalam perjalanan kembali, Kak Cece menjelaskan seperti apa dunia luar itu. Dengan monster mutan berkeliaran di mana-mana, manusia yang tersisa tidak punya pilihan selain membangun tembok yang semakin tinggi untuk bertahan hidup. Akibatnya, transportasi menjadi sangat terbatas dan kota hanya bisa mengandalkan tim investigasi dan para awakener independen untuk menjelajahi area baru. Menurut intelijen saat ini, ada desa dan orang liar di daerah sekitar kota Mutiara di mana monster abrasi relatif langka. Lebih jauh lagi ada laut karena monster abrasi tingkat atas ada di sana. Sejauh ini tidak ada investigasi yang memungkinkan, dan tidak ada yang tahu apakah ada kota lain di seberangnya. Apa yang ada di seberang lautan? Kami segera kembali ke kota Mutiara dan memahami situasi secara umum. Di bawah pengawasan penuh kanopi seperti hantu beberapa hari terakhir ini, tidak ada aktivitas abnormal dari rubah Tianqiang. Itu berubah tadi malam. Rubah Tianqiang tingkat rendah dan menengah di jalan pengrajin tiba-tiba bergerak dengan kekuatan penuh. Kami pergi untuk mencegat mereka hanya untuk menemukan bahwa itu adalah jebakan, dan pemimpin mereka juga ada di sana. Kapten Jinbo terluka parah saat melindungi kami mundur. Komando memutuskan bahwa kau akan menggantikan posisinya untuk sementara dan memimpin tim untuk melindungi kota Mutiara. Setelah mengatakan itu, Kak Cece menyuruhku untuk kembali ke Iron Soul untuk saat ini dan menghubunginya nanti. Melihatnya pergi, aku berbalik, berencana untuk memeriksa bagaimana latihan Wang Jimin berjalan. Lalu tiba-tiba, daun-daun yang gugur di depanku membeku di udara, dan para pejalan kaki di belakangku juga tampak benar-benar membeku. Saat aku berdiri di sana dengan bingung, seseorang tiba-tiba memanggilku. Aku segera mengaktifkan penilaian. Setelah gagal 66 kali, akhirnya berhasil, tetapi panel menunjukkan bahwa pihak lain menggunakan bakat identitas tersembunyi. Melihat kebingunganku, dia tersenyum tipis. Tidak bisa melihatnya. Masih mencoba menyelidiki kemampuanku? Aku harus memberimu pujian. Bahkan seorang awakener penilai tingkat tinggi hanya bisa menggunakannya kurang dari 10 kali sehari, namun kau bisa menggunakannya tanpa henti. Menyadari niatku telah terbaca, aku merasakan gelombang kegelisahan. Aku hanya bisa menggunakan penilaian tanpa batas dengan memaksa diriku sendiri. Jadi bagaimana dia tahu itu? Meskipun pria itu terlihat tenang, aura yang dipancarkannya membuatku merinding. Nak, ayo bermain denganku sebentar. Aku menjawab dengan hati-hati bahwa aku tidak punya alasan untuk menyerangnya. Tetapi kata-kata pria tua itu selanjutnya menyulut amarahku. Apakah sumpahku untuk membalaskan dendam Su Jingyao hanyalah omong kosong? Detik berikutnya, aku menghunus pedangku dan langsung menyerangnya. Katakan itu lagi kalau kau berani. Saat pedang ini hendak menebas lehernya, pedang itu berhenti total. Jantungku berdebar. Kemampuan spasial. Dia langsung berteleportasi ke belakangku. Aku tidak ragu sedetik pun dan mengayunkan pedang ke pria tua itu dengan kekuatan penuh lagi. Serangan itu ditangkis dengan mudah. Dia bahkan sempat berkomentar, kecepatanmu masih perlu ditingkatkan. Aku menjawabnya secara lisan sementara tanganku yang lain diam-diam mulai mengumpulkan api di belakang punggungku. Sesaat kemudian, aku mengaktifkan amukan api dan menyerang lagi, hanya untuk menemukan penghalang pelindung di depannya. Tepat setelah itu, tubuhnya menjadi tidak berwujud. Sosok di depanku ternyata hanyalah klon. Pria tua yang asli sudah mendekat. Untungnya, reaksiku cukup cepat sehingga aku nyaris tidak bisa menghindar. Elemen air lagi, aku bergumam, berapa banyak kemampuan yang dimiliki orang ini. Tanpa pilihan lain, aku menggunakan sisa kabut nether yang kumiliki, membentuk perisai untuk menahan serangan itu. Saat ini, aku hanya bisa mencoba jurus itu. Aku melakukan tipuan untuk menciptakan celah, dan saat dia menghindar,
aku melancarkan serangan diam-diam menggunakan Nightwalker. Tepat saat aku pikir aku berhasil, pria tua itu tersenyum dengan tenang. Sedikit cerdik tapi kekuatanmu masih jauh dari cukup. Begitu kata-katanya selesai, kilatan cahaya yang menyilaukan menyapu area itu. Aku terlempar oleh kekuatan yang luar biasa. Aku masih menolak untuk menyerah, tetapi kemudian aku sadar aku tidak bisa bergerak sama sekali. Telekinesis juga, ini curang namanya. Segera, tubuhku kembali bebas. Pria tua itu menyuruhku untuk tetap tinggal dan bicara. Siapapun yang bersusah payah untuk mengujiku dan yang kekuatannya melampaui Jinbo dan Kak Cece hanya bisa jadi pemimpin tim pembersih. Aku menegakkan badan dan bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Pria tua itu terkekeh pelan. Berhentilah berpura-pura bodoh. Apa kau benar-benar tidak tahu namaku? Sepertinya tim pembersih sudah tahu segalanya tentangku. Aku bertanya, Tuan Sidu, apa yang membawamu kemari kali ini? Sebelum aku selesai, Situ Sherbai memperingatkanku, Zhang Ping, sampai kau bisa memblokir kemampuan membacaku, sebaiknya kau jangan terlalu banyak berpikir. Dia kemudian menjelaskan tujuannya. Setelahku, Kota Mutiara belum menghasilkan satupun pengguna kemampuan tingkat tak terbatas selama 200 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk melihatnya? Aku benar-benar terkejut. Maksudmu, aku tingkat tak terbatas. Tapi bukankah level tertinggi untuk kemampuan manusia seharusnya adalah tingkat puncak? Melihat kebingunganku, Situ Sherbai menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa kuat kemampuan manusia, seorang yang bangkit hanya bisa memiliki satu bakat seumur hidupnya. Tingkat tak terbatas berbeda. Itu menghilangkan batasan jumlah bakat dan memungkinkan bakat baru untuk bangkit terus-menerus. Yang benar-benar membuatnya penasaran adalah apakah bakat tingkat tak terbatas miliknya, dengan cara apapun, dapat meniru bakat tingkat tak terbatas milikku. Permata kontrak. Tentu saja, dia tidak akan mengujinya secara gratis. Apapun hasilnya, dia berjanji akan memberiku hadiah dan menjawab semua pertanyaanku. Sebelum aku bisa menjawab, Situ Sherbai memberikan hadiah berisi gelang emas. Kau bebas menolak, tapi setidaknya lihatlah ketulusanku. Gelang ini disebut kubah emas. Ini adalah peralatan lama yang sering kugunakan. Ini menyegel keahlian yang disebut penyimpanan. Kau seharusnya tahu apa maksudnya. Menatap gelang yang bersinar itu, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Situ, Anda terlalu murah hati. Lagi pula, ruang penyimpanan adalah yang kubutuhkan. Aku langsung menerimanya. Situ Sherbai menyuruhku mengulurkan tanganku. Sesaat kemudian, energi biru tua muncul dan melilit telapak tanganku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia menghela napas pelan. Aku bertanya dengan bingung. Itu saja? Situ Sherbai berkata sudah selesai. Dia tidak bisa meniru kemampuanku maupun menyalin bakat turunan apapun darinya. Sepertinya kau benar-benar istimewa. Dia kemudian mendorong gelang emas itu ke arahku. Mulai sekarang, ini milikmu. Setelah berterima kasih pada Situ Sherbai, aku mengambil gelang emas itu dan mulai menilainya. Apa yang kulihat selanjutnya sangat mengganggu. Seorang wanita, tubuhnya berlumuran darah, terikat erat di tempatnya. Emas cair dituangkan ke atasnya saat beberapa orang yang bangkit mengaktifkan kemampuan mereka di sekelilingnya. Pada akhirnya, tubuhnya perlahan meleleh, tidak meninggalkan apapun selain gelang itu. Setelah menyaksikan bagaimana itu dibuat, ekspresiku menjadi muram. Apakah itu berarti semua peralatan khusus ditempa dengan mengorbankan nyawa manusia? Aku menyuarakan kekhawatiranku pada Situ Sherbai. Tuan Situ, apakah semua peralatan khusus dibuat dengan cara yang begitu kejam? Situ Sherbai menjawab, selama 200 tahun, ini sudah menjadi hal yang biasa. Meskipun sekarang dilarang keras, beberapa masih melanjutkannya secara diam-diam. Aku pernah berniat untuk menghancurkannya, tetapi jika kau bisa menggunakannya untuk menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan, mungkin jiwa-jiwa yang terikat padanya akhirnya bisa beristirahat. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu seperti apa Kota Mutiara 200 tahun yang lalu? Apakah nyawa benar-benar diperlakukan begitu murah di mana-mana? Situ Sherbai membenarkannya. 2 abad yang lalu, Kota Mutiara dikuasai oleh keluarga Zhou penjinak binatang buas. Saat itu, semua orang di kota adalah budak keluarga Zhou tanpa masa depan dan tanpa harapan. Para pria bekerja siang dan malam, namun penghasilan mereka nyaris tidak cukup untuk bertahan hidup. Wanita dengan sedikit saja kecantikan dipilih sebagai pelayan, menjadi mainan bagi para pemuda yang bejat. Anak-anak dikumpulkan dan didoktrin siang dan malam dengan kesetiaan kepada keluarga Zhou. Adapun orang tua yang tidak bisa lagi bekerja, mereka dijadikan pakan untuk binatang mutan jinak keluarga Zhou. Di era itu, setiap orang yang bangkit entah menjadi budak yang dikendalikan atau bahan baku untuk membuat peralatan. Kekejaman keluarga Zhou yang tak terhitung jumlahnya akhirnya mendorong individu-individu yang mampu untuk diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menggulingkan kekuasaan mereka bersama-sama. Situ Sherbai kemudian bertanya, apakah aku punya pertanyaan lain? Aku akhirnya menanyakan apa yang sudah lama ada di pikiranku. Tuan Situ, dengan kekuatanmu,
mengapa kau tidak secara pribadi menangani Pangeran Bulan dan membebaskan kota ini sekali lagi? Mendengar ini, si Tusherbai mengaktifkan bakatnya, komunikasi terenkripsi, dan menjelaskan bahwa itu bukan masalah keengganan tetapi kemustahilan. Kau mungkin berpikir pertahanan kota Mutiara lemah, bahkan memungkinkan infiltrasi oleh Rubah Tianqiang, tapi asumsi itu salah. Sebenarnya, sistem pertahanan kota Mutiara sangat kuat. Tim investigasi beroperasi di luar kota, mengawasi dan mengusir binatang mutan. Di dekat gerbang kota, pasukan pembersih melakukan eliminasi rahasia. Yang terpenting, kota ini dilindungi oleh artefak tingkat raja yang dikenal sebagai Mutiara Matahari Bulan. Di dalam domainnya, semua makhluk ditekan secara paksa ke level 40 atau di bawahnya. Dengan kata lain, bahkan jika binatang mutan tingkat raja menyerbu, kekuatannya akan ditekan secara paksa ke tingkat puncak, dan dia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka. Namun si Tusherbai tiba-tiba menghela napas. Tapi sekarang, aku berdiri dan berkata, Tetua Bai, maksudmu ada pengkhianat di dalam kota? Si Tusherbai memuji wawasanku. Setelah penguasa kota menghilang, selain dia, hanya sisa-sisa keluarga Zhu penjinak binatang buas yang tahu cara mengoperasikan artefak itu. Mendengar ini, kemarahan melonjak dalam diriku. Jadi keluarga Zhu mematikan Mutiara Matahari Bulan, dan membiarkan Rubah Tianqiang masuk dan kerusuhan binatang mutan baru-baru ini. Itu juga perbuatan mereka. Mengapa bajingan-bajingan itu tidak dimusnahkan sepenuhnya saat itu? Si Tusherbai menghela napas. Setelah menggulingkan keluarga Zhu, mereka telah mencoba untuk membersihkan sisa-sisanya, tetapi rumput liar tidak pernah begitu mudah dibasmi. Ketika keluarga Zhu telah menguasai kota Mutiara selama berabad-abad, memang, ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang invasi ini. Apakah penguasa kota hidup atau mati? Kemampuan apa yang dimiliki Raja Rubah Tianqiang? Tanpa jawaban, tidak ada yang bisa bergerak maju. Si Tusherbai harus bertindak dengan sangat hati-hati. Jika bahkan dia jatuh ke dalam perangkap musuh dan mati, kota Mutiara benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Tidak peduli seberapa banyak Pangeran Bulan memprovokasi dan membantai orang lain, siapapun bisa kehilangan kendali kecuali si Tusherbai, kartu truf terakhir kota. Kemudian si Tusherbai berbicara. Meskipun aku tidak bisa meniru kemampuanmu, kami membutuhkanmu. Zhang Ping, apakah kau bersedia bergabung dengan pasukan pembersih? Aku menjabat tangannya tanpa ragu-ragu dan setuju. Sementara itu, kembali di toko pandai besi jiwa besi, sang pemilik sedang menggunakan waktu luang untuk memperbaiki peralatan. Wang Jimin tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sudah berhari-hari, aku tidak tahu kapan Zhang Ping akan kembali. Sang pemilik langsung menggodanya. Baru berpisah beberapa hari, dan kau sudah merindukannya. Pantas saja kau jadi tidak fokus. Sambil tersipu, Wang Jimin menyangkalnya, mengatakan dia hanya belum terbiasa berlatih tanpa bimbingan dan khawatir apakah Zhang Ping mungkin menghadapi bahaya di luar kota. Melihat reaksinya yang malu-malu, sang pemilik terkekeh. Lihat dirimu, bertingkah seperti pengantin baru, masih bilang kau tidak memikirkannya setiap hari. Setelah menggodanya, dia meyakinkannya dengan serius. Desa-desa dan zona binatang mutan berisiko tinggi di luar kota semuanya sudah ditandai. Selama Zhang Ping tidak berkeliaran ke area itu, dia seharusnya relatif aman. Wang Jimin tampak penasaran. Jadi ada desa-desa di luar kota Mutiara? Sang pemilik mengangguk. Tentu saja ada, tetapi kebanyakan tertutup dan terbelakang. Beberapa bahkan memuja binatang mutan sebagai dewa. Jika kau pernah bertemu desa seperti itu di alam liar, sebaiknya hindari mereka. Jika kau tertangkap, kau bisa berakhir sebagai budak atau korban persembahan. Wang Jimin merasa sulit untuk percaya, tapi kita semua manusia. Bukankah seharusnya mereka bisa diajak bicara? Sang pemilik langsung memasang ekspresi menakutkan. Mereka sama sekali bukan orang normal. Di luar sana, hal yang paling berbahaya bukanlah binatang mutan, tapi orang-orang biadab itu. Dia menambahkan bahwa mereka suka memakai topeng menyeramkan, diam-diam muncul di belakangmu, lalu menculikmu. Saat itu, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Panik, Wang Jimin menunjuk ke belakangnya. Bos, maksudmu bukan orang seperti itu kan? Sang pemilik melirik ke belakang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia sadar bayangan itu nyata. Terkejut, Wang Jimin berbalik untuk lari. Bayangan itu adalah aku, sedang menguji kemampuan baruku. Detik berikutnya, sang pemilik melancarkan tendangan tinggi. Pukulan tak terduga itu hampir mengirimku langsung ke alam baka. Aku dengan paksa mengabaikan rasa sakit dan mengerang, bos, itu tadi brutal. Dia menarik Wang Jimin ke belakangnya dan menuntut, siapa kau? Topengku perlahan menghilang. Sambil gemetar, aku berkata ini aku. Melihat itu aku, mereka berdua terdiam. Sang pemilik menarikku ke dalam pelukan. Dasar bocah, kembali tanpa kabar dan berpura-pura menjadi hantu. Aku menghela napas. Aku baru saja kembali dan mendengar kau berbicara tentang desa-desa biadab. Aku mencoba menyesuaikan suasana, tidak menyangka akan dapat tendangan melayang.
Dia bertanya apakah pelatihanku sudah selesai. Aku bilang, ya, aku akan tinggal di kota untuk menstabilkan kekuatanku. Dia bilang itu bagus sekali. Dia menemukan petunjuk tentang Shan Shan, dan berencana untuk pergi keluar kota, memintaku untuk menjaga Paman Lu. Lalu dia menambahkan dengan nada menggoda, ada seseorang yang menunggumu setiap hari. Aku tidak akan menghalangi. Sambil tersipu, Wang Jimin bergegas pergi mengatakan hari sudah malam dan dia perlu istirahat, tapi dia tiba-tiba berhenti di ambang pintu. Chang Ping, aku sangat senang kau kembali dengan selamat. Aku melambaikan tangan. Kata-katanya membuatku merasa untuk pertama kalinya sejak datang ke sini seperti aku berada di rumah. Saat itu, Paman Lu muncul di belakangku. Dia sudah di dalam. Apa yang kau senyum-senyumkan? Sebelum aku bisa menjawab, dia menyuruhku mencari sang pemilik besok pagi, dan mengatakan dia sakit parah, agar dia tidak meninggalkan kota. Melihat kebingunganku, Paman Lu memukul kepalaku sambil berkata dia tidak sakit atau pikun. Itu semua hanya akting. Shan Shan sudah terlalu lama hilang. Dia takut akan yang terburuk dan khawatir Xiaoqiang juga akan berada dalam bahaya jika dia terus menyelidiki. Gadis itu terlalu emosional. Sekali dia sudah peduli, dia tidak akan berpikir jernih. Dia kemudian berkata aku punya bakat nyata dalam menempa. Karena sang pemilik tidak ahli dalam bidang itu, dia akan mengajariku teknik menempa ulen yang benar selama beberapa hari ke depan. Aku menjawab dengan tegas, aku tidak akan mengecewakanmu, Paman Lu. Kembali ke kamarku, aku hendak beristirahat. Ketika aku samar-samar mendengar suara Su Jingyao, tetaplah kuat, Zhang Ping. Aku akan menunggu. Setelah Paman Lu mengajariku teknik menempa yang sebenarnya, aku menerapkannya pada kabut nether untuk semakin memperkuat kendaliku atasnya. Seperti yang Paman Lu prediksi, pemilik toko tidak meninggalkan kota. Wang Jimin berhasil menguasai wujud Raja Kera, salah satu dari 3 teknik pertama. Malam itu, aku yakin aku benar-benar mendengar suara Su Jingyao. Jadi aku bertanya pada Sidu Sherbai apakah masih ada penyamaran rubah Sky Ever yang tersisa di dekat bengkel. Jawabannya jelas. Semuanya sudah dibersihkan. Tidak mungkin ada satupun rubah Sky Ever yang tersisa di daerah kami. Tapi jika itu bukan sesuatu yang dideteksi oleh pembisik angin, lalu apa itu? Aku terus kembali pada satu kemungkinan. Su Jingyao mungkin tidak benar-benar mati, tetapi hidup dalam wujud lain. Untuk menemukan kebenaran, aku harus merobek topeng rubah Sky Ever dengan tanganku sendiri. Sementara itu, di luar kediaman keluarga Xiu, seorang pria dengan terampil mencongkel pintu dengan linggis. Anehnya, gadis yang tidur di dalam sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Ternyata dia sudah membiusnya terlebih dahulu. Dia sudah lama mendengar bahwa putri keluarga Xiu bertubuh sintal dan berkulit putih. Tepat saat dia akan bergerak, sebuah suara dingin tiba-tiba memanggil namanya dari belakang. Zheng Xiaofan membeku. Siapa di sana? Kabut hitam mengabaikannya. Zheng Xiaofan. Nama panggilan Teddy kaki pendek. Tinggi, 1,5 meter, pikiran menyimpang dan vulgar. Ditolak oleh wanita, pikiranmu menjadi menyimpang seiring waktu. Korban tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun. Aku di sini untuk mengakhirimu. Keringat membasahi wajahnya. Semua orang di rumah keluarga Xiu seharusnya sudah dibius. Jadi, apa ini? Manusia atau hantu? Dia mencoba melarikan diri. Sebuah tongkat hitam pekat menusuk betisnya. Dia jatuh ke tanah. Saat bayangan mendekat, Zhang Xiaofan kehilangan kendali. Pada saat yang sama, cadangan kabut netherku melonjak. Rasa takut yang luar biasa benar-benar menghancurkannya. Dia pingsan seketika. Aku bergumam, beginilah akhirnya penjahat berantai yang kejam. Dengan itu, misi pertamaku setelah bergabung dengan tim pembersih selesai. Yang tersisa hanyalah menyerahkannya. Aku kemudian mengidentifikasinya, Awaken tingkat menengah, level 13. Bakat, penguasaan farmasi, mampu menganalisis sifat obat dan meracik obat. Kemudian rekaman kejahatannya mulai diputar ulang. Seorang wanita terbaring di tanah memohon padanya untuk mengampuni putrinya, tetapi Zheng Xiaofan menendangnya. Salahkan suamimu karena mati terlalu cepat. Itulah mengapa aku mengincarmu. Seorang petugas patroli yang terus berbicara tentang membela kota Mutiara sampai mati. Yah, dia benar-benar mati kan? Benar-benar konyol. Kemudian Zhang Xiaofan menarik gadis itu dari tanah dan berkata dia sebenarnya berterima kasih padanya. Bagaimanapun, dia meninggalkan kalian berdua untuk kami. Setelah aku selesai bersenang-senang, aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk bersatu kembali, sebagai caraku membalasnya. Lebih banyak korban muncul satu persatu. Setelah menonton pemutaran ulang, aku sangat terguncang. Saat itu, Zhang Xiaofan sudah bangun. Melihatku menatap topengnya, dia dengan cepat menyebarkan bubuk dari sakunya ke arahku. Siapa kau yang merusak kesenanganku? Jumlah ini cukup untuk melumpuhkan monster mutan besar. Setelah kau tidur, aku akan bersenang-senang denganmu. Tapi ketika debu mereda, aku sama sekali tidak terluka. Melihatnya tidak berpengaruh, Zheng Xiaofan berkeringat dingin. Apakah hujan membuatnya tidak berguna?
Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebilah pedang memotong tangannya. Zheng Xiaofan berteriak kesakitan menatapku dengan ngeri. Tebasan itu untuk ibu yang memberikan nyawanya untuk melindungi putrinya. Tebasan itu untuk gadis yang menolak menyerah bahkan sampai mati. Tebasan itu untuk menghormati pahlawan patroli. Saat aku mengayunkan pedangku untuk setiap korban, Zhang Xiaofan benar-benar pingsan, hanya bisa merangkak dan meratap. Kau gila. Kau orang gila. Aku tersenyum. Dengan obat-obatan sekarang, selama kau dirawat tepat waktu, kau akan hidup. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kau bisa keluar dari pintu depan, aku akan mengampunimu. Mendengar kata-kata itu, secercah cahaya menerangi matanya. Menahan rasa sakit, dia mengertakkan gigi dan merangkak ke depan. Setelah aku pulih, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Masih banyak wanita cantik yang belum aku nikmati. Nafsu menenggelamkan rasa sakit. Baginya, membuka pintu itu berarti kebebasan. Tangannya tidak pernah bisa mencapai gagang pintu. Kakinya sudah lumpuh, diliputi oleh keputusasaan dan amarah. Dia hanya bisa menggedor pintu dengan amarah sia-sia. Aku hampir berhasil. Melihat dia sudah mencapai batasnya, aku mendekat dan berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan dan kau masih menyia-nyiakannya. Mendengar ini, Zheng Xiaofan benar-benar hancur. Aku dengan santai mengangkat tanganku dan pedang besar tak terlihat muncul, membelahnya menjadi dua. Seketika, notifikasi sistem muncul. Karena mengalahkan musuh di atas levelmu, semua atribut meningkat satu. Logikanya, aku seharusnya senang. Aku melakukan hal yang benar dan mendapatkan statistik tetapi aku tidak merasa senang sama sekali. Aku pernah berpikir bahwa melenyapkan rubah Tianqiang akan memulihkan kedamaian di kota Mutiara, tetapi sekarang aku bertanya-tanya, apakah sampah seperti Zheng Xiaofan benar-benar pantas diselamatkan? Setelah merenung sejenak, pikiranku menjadi jernih. Mereka yang menyimpang dari moralitas dan keadilan harus membayar kejahatan mereka. Pada saat itu, bakat bisikan angin tiba-tiba aktif dan sebuah suara masuk ke telingaku. Apa kau yakin ada di Akademi Hanhai? Hari ini adalah hari istimewa. Cari kesempatan dan bawa mereka pergi. Aku segera waspada. Satu lagi seperti Zheng Xiaofan. Tanpa penundaan, aku mengeluarkan Liontin Giok. Aku melapor kepada kapten. Misi pencuri bunga selesai, dan aku menyampaikan persis apa yang dideteksi oleh bakat bisikan angin. Kembali di markas, Situ Sherbai mendengar ini, dan segera memberi isyarat pada Manny di belakangnya. Dia dengan cepat mulai mencari Tinfu, tetapi tidak merasakan apa-apa. Sepertinya seseorang telah memasang penghalang. Menyadari lawannya bukan orang biasa. Situ Sherbai memerintahkanku untuk segera menuju ke lokasi kejadian dan berkata dia akan segera menghubungi Lucis Han untuk meminta bantuan. Setelah menerima perintah, aku segera berlari menuju Akademi Hanhai. Pada saat yang sama, sebuah penghalang merah tua telah muncul di dalam akademi. 3 sosok misterius berpakaian hitam menyelinap di sekitar halaman mencari sesuatu. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, kita sudah mencari selama 2,5 menit. Di mana Qin Shuli menyembunyikan wanita itu? Detik berikutnya, wajah pria berpakaian hitam lainnya berubah. Bos, ini gawat. Seseorang telah memasuki penghalang. Mendengar kata-kata itu, pria gemuk di belakang panik. Apakah tindakan kita terbongkar? Pemimpin berambut putih mencoba tampak tenang, tetapi ketegangan merayap ke dalam hatinya. Dia terus mendesak mereka. Cepatlah. Waktu hampir habis. Temukan dia bagaimanapun caranya. Sementara itu, aku akhirnya tiba di Akademi Hanhai. Di pintu masuk, aku melihat patung berbentuk naga. Tanpa ragu, aku menggunakan identifikasi padanya. Setelah beberapa kali mencoba, aku memastikan itu adalah batu penyegel naga abu-abu tingkat epik. Ketika diletakkan di posisi yang ditentukan, mereka membentuk penghalang penekan pemecah naga yang mampu menutupi dan membongkar sebagian besar penghalang. Gambar-gambar terkait batu penyegel naga muncul di depan mataku. Lempengan batu yang berputar tanpa ampun menghancurkan para awakenet yang tak terhitung jumlahnya. Darah yang diperas mengalir melalui celah aneh. Perlahan berubah menjadi cairan hitam yang memancarkan energi tak menyenangkan. Saat cairan hitam dituangkan di atasnya, naga hitam yang melingkari batu itu perlahan-lahan menyala sampai matanya diwarnai merah darah. Aku terkejut. Ini membutuhkan pengorbanan manusia. Bukankah benda ini sudah lama dilarang dimiliki warga sipil? Pria-pria berpakaian hitam itu tidak terlihat seperti anggota dari 3 organisasi besar. Mungkinkah mereka sisa-sisa dari keluarga Zhu? Tapi mereka telah digulingkan bersama 200 tahun yang lalu. Namun entah bagaimana mereka berhasil memancing rubah Tianqiang kembali ke kota Mutiara. Langkah ini tidak masuk akal. Rencana apa yang mereka rencanakan? Mungkin operasi ini akan mengungkapkannya. Saat itu, terdengar suara dari jendela di dekatnya. Aku segera mengaktifkan skill pejalan malam dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Tak lama kemudian, beberapa sosok memanjat keluar melalui jendela, salah satunya menggendong seorang gadis di bahunya.
Setelah memindai area itu dan tidak menemukan jejakku, pria berambut putih itu menganggap aku telah pergi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan lentera mereka untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Dia sendiri kemudian pergi untuk mengambil batu penyegel naga. Memanfaatkan momen itu, aku mengaktifkan identifikasi dan melapor ke penjaga log untuk mengonfirmasi bahwa musuh memang sisa-sisa keluarga Zhu. Aku kemudian mengidentifikasi lentera di tangan mereka, benda yang disebut lentera bulbul yang menyembunyikan semua aura. Pantas saja aku tidak merasakan mereka lebih awal, tapi untungnya, energi mereka hampir habis. Selanjutnya, aku fokus pada gadis yang diculik. Hasil identifikasi membuatku tertegun. Dia memiliki potensi 12 bintang yang menakutkan, dan bakatnya, darah bunda suci, sungguh tidak masuk akal. Itu tidak hanya meningkatkan afinitas dengan semua bentuk kehidupan, tetapi juga bisa mengubah monster mutan menjadi pengikut fanatik. Pada dasarnya versi yang ditingkatkan dari permata kontrakku. Siapa yang coba dikendalikan keluarga Zhu dengan itu? Apapun yang terjadi, gadis itu tidak bersalah. Aku tidak bisa membiarkan rencana mereka berhasil. Detik berikutnya, mereka menghilang dari pandanganku. Identifikasiku juga terputus. Aku segera menghubungi Manny untuk melacak pergerakan mereka. Manny dengan cepat memberitahuku bahwa mereka sedang menuju keluar kota, tetapi dengan kecepatan mereka, Liu Xishan mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Tidak ada waktu lagi untuk ragu-ragu. Jadi aku memutuskan untuk menahan mereka sendirian. Setelah mendengar ini, Situ Serbai menginstruksikanku untuk memastikan keselamatanku sendiri di atas segalanya. Beberapa saat kemudian, sisa-sisa keluarga Zhu melarikan diri dari kota Mutiara dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, pria berambut putih itu merasakan gerakan di semak-semak di depan. Detik berikutnya, seekor serigala yang diselimuti kabut hitam muncul. Mereka dengan cepat mengenalinya sebagai monster mutan kabut, bingung mengapa makhluk seperti itu muncul di kota Mutiara. Apa yang tidak bisa mereka bayangkan adalah bahwa Raja Serigala ini sebenarnya adalah aku yang menyamar menggunakan teknik penempaan wajah hidup. Selama aku tidak terekspos oleh identifikasi pria berambut putih itu, aku masih punya kesempatan. Sebelum aku bisa bertindak, pria berambut putih itu meluncurkan identifikasi padaku terlebih dahulu. Aku segera melepaskan serangan kabut, secara paksa menghentikan pemindaiannya, lalu aku melompat ke depan menerjangnya dengan kekuatan penuh. Reaksinya secepat kilat. Dia menghindari seranganku dan berteriak, "Huang San, hipnotis dia sekarang." Pria gemuk di sampingnya langsung mengaktifkan skill hipnotisnya. Cahaya merah muda bersinar di matanya saat dia memerintahkanku untuk berhenti. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kekuatan mentalku tidak terbatas, kebal terhadap semua kendali dan ilusi. Tetap saja, aku memutuskan untuk berpura-pura. Berpura-pura dikendalikan, aku perlahan mendekati mereka. Berpikir hipnosis telah berhasil, pria gemuk itu mengulurkan tangan untuk menyentuhku. Pada saat itu, aku menyerang, menunjukkan taringku dan merobek tenggorokannya, mengakhiri hidupnya seketika. Dua yang tersisa ngeri. Pria berambut hijau itu segera mengaktifkan telekinesis dan melemparku menjauh dari mayat itu. Saat itu, aku telah mencapai level 9 dan permata kontrakku telah naik ke level 6. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah menahan dua yang tersisa dan menunggu bantuan Cici. Tak disangka, pria berambut hijau itu mengaktifkan telekinesis gravitasi super. Sebuah kekuatan gravitasi yang brutal menghantam pada detik berikutnya. Aku terhimpit ke tanah, sama sekali tidak bisa bergerak. Lebih buruk lagi, pria berambut putih itu berhasil mengidentifikasi informasiku. Dia tahu aku dari pasukan pembersih, hanya seorang pemula level 9 yang berani berlagak di sini. Karena kau adalah salah satu anak buah Situ Sherbai, kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Aku memaksa diriku untuk tetap tenang, mencari cara untuk memecahkan kebuntuan. Situasi menjadi lebih buruk ketika pria berambut putih itu mengeluarkan busur panjang tingkat epik, menarik dan memasang anak panah dalam satu gerakan mulus. Satu anak panah memukul mundur Raja Serigala jelmaanku. Dari serangan itu, aku menilai bahwa kekuatan penjinak monster keluarga Zhu sangat bergantung pada peralatan. Meskipun tubuhku hancur di bawah gravitasi super, aku masih bisa memanipulasi kabut untuk menyerang. Perilaku mereka membingungkanku. Terhadap serangan kabutku, mereka tidak menggunakan telekinesis untuk menyingkirkannya, melainkan memilih untuk menghindar. Sebelum aku bisa memahaminya, panah lain melesat ke arahku. Melihat energi kabutku menipis, dia dengan cepat menembakkan satu tembakan lagi. Saat aku melawan, aku baru sadar. Mungkin bukan karena mereka tidak mau menangkis seranganku, tapi karena mereka tidak bisa. Saat fokusku lengah, panah itu sudah ada di hadapanku. Aku tak punya waktu untuk berpikir dan melawan mati-matian dengan kabut. Pada saat yang sama, aku diam-diam menyembunyikan sebagian kabut di bawah tanah. Akhirnya, aku membentuk beberapa belati terbang dan melemparkannya ke pria berambut putih itu. Serangan itu dengan mudah ditangkis. Mereka pikir aku hanya melakukan perlawanan terakhir sebelum mati,
Tapi kemudian kabut yang bersembunyi di bawah tanah melonjak menjerat mereka dengan erat. Kalian tidak menangkis seranganku karena tangan kalian harus diarahkan padaku untuk menggunakan telekinesis. Benar kan? Kunci tangan kalian dan telekinesis akan gagal. Aku mendekat dengan cepat, berencana untuk menghabisi si telekinetik lebih dulu. Wajah pria berambut putih itu berubah dan aku memadatkan sisa kabutku menjadi belati. Menusuk lurus ke arah Huang San. Di luar dugaan, Huang San menangkap tanganku. Dia baru saja melukai dirinya sendiri dengan telekinesis, secara paksa mengendalikan tangan kanannya dan melepaskan diri dari kabut. Sekarang dengan seringai buas, Huang San bergerak untuk melumpuhkan salah satu tanganku. Pada saat yang sama, kabutku kehilangan efek penahannya pada mereka. Tepat saat mereka berdua mengira aku kehabisan akal, aku membuat keputusan cepat dan melepaskan semua api yang tersimpan di dalam fire bearer sekaligus. Melihat ini, Huang San mengangkat tangannya dan mementalkanku. Pria berambut putih itu memanfaatkan kesempatan dan menembakkan panah ke arahku. Dengan pertahanan kabutku yang hilang, aku hanya bisa menerimanya langsung. Di luar dugaanku, pakaian mereka ternyata tahan api. Keduanya berhenti membuang-buang kata dan bersiap untuk menghabisiku. Namun aku tidak panik sama sekali karena aku tahu waktunya tepat. Mereka pikir kematianku sudah di depan mata. Saat kata-kataku selesai, fluktuasi energi elemen air yang kukenal tiba. Dalam sekejap mata, pedang air yang tajam menembus dada Huang San. Pada saat yang sama, panah pria berambut putih itu melesat lurus ke arahku. Pupil mataku menyusut tajam melihatnya. Aku buru-buru memutar tubuhku, tapi bahuku tetap terkena. Melihat Huang San jatuh, pria berambut putih itu akhirnya sadar bala bantuanku telah tiba, tapi sudah terlambat. Cece sudah ada tepat di belakangnya. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat busurnya untuk menahan panah SCC. Hanya dalam satu serangan, dia dipaksa mundur olehnya. Dengan senjata di tangan, Cece terus menyerang, tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Dia tahu jika ini berlanjut, dia akan mati di sini. Tanpa ragu dia mengeluarkan peralatan tingkat epik lainnya. Dia dengan cepat memasang cincin di jarinya dan mengaktifkan skill pemanggilan. Cece mengerutkan kening, tidak yakin apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, sambaran petir dahsyat turun dari langit. Di tempat petir menyambar, tanah langsung retak dan runtuh. Untungnya, Lu Qishan bereaksi tepat waktu dan menarikku keluar dari area ledakan. Sayangnya, sisa-sisa keluarga Zhu berhasil lolos. Melihat betapa lelahnya aku, Lu Qishan tidak bisa melanjutkan pengejaran. Saat itu, Manny segera mengirim pesan ke Lu Qishan, menyuruhnya untuk segera membawaku kembali ke kota Mutiara. Kanopi cahaya ilusi telah ditembus. Di tempat lain, Luo Xiu juga merasakan ada yang tidak beres. Dia memanggil Huang Zeming dan bertanya dengan serius bagaimana perkembangan pengumpulan monster mutan di luar kota. Huang Zeming dengan cepat membungkuk dan menjawab bahwa semuanya sudah siap. Tiba-tiba, petir menyambar di luar kota, dan bahkan kediaman tuan kota yang ribuan mil jauhnya merasakan getarannya. Hal ini terasa aneh bagi Luo Xiu. Huang Zeming langsung mengenalinya. Itu adalah Myriad Thunder Summon. Dia berpikir, kelompok Zhu Zajuan pasti dalam masalah dan rubah ini telah menyadarinya. Dia kemudian buru-buru berkata, itu mungkin hanya guntur biasa. Luo Xiu dengan dingin menuntut apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Tekanan yang menindas membuat Huang Zeming gelisah, tapi dia tetap memaksakan diri untuk mengatakan tidak. Namun, Luo Xiu yang bermata tajam menangkap perubahan halus di ekspresinya. Lalu kenapa kau gugup? Berpikir cepat. Huang Zeming berlutut dan gemetar sambil menjelaskan bahwa dia takut guntur sejak kecil. Tapi Luo Xiu mengerutkan kening tidak senang. Tidak berguna. Namun ini gagal menghilangkan kecurigaan Luo Xiu. Suara itu jelas datang dari dalam kota. Namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Sama seperti terakhir kali. Saat itu, orang itu terluka parah olehnya. Bahkan hampir mati, namun lenyap sepenuhnya dalam sekejap di tikungan untuk melarikan diri secara terbuka di bawah pengawasannya, dan dengan ilusi manusia yang tidak dapat memengaruhinya. Hanya ada satu kemungkinan, seluruh kota diselimuti oleh pengalihan tingkat tinggi. Kota Mutiara itu sendiri adalah sebuah samaran. Dengan kesimpulan itu, Luo Xiu memperluas domainnya. Ekor di belakangnya memanjang dengan cepat, menyebar menyelimuti kota Mutiara saat kanopi cahaya ilusi mulai memudar. Sementara itu, Cece mulai cemas. Kemana perginya gadis dari Akademi Hanhai? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa dengan jelas merasakan kanopi itu larut. Menahan rasa sakit, aku berkata pada Cece, gunakan lentera Nightingale dan pergi. Pada saat yang sama, banyak mata tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Luo Xiu yang mengamati setiap gerakan di seluruh kota. Segera, dia mendeteksi sesuatu yang aneh melalui domainnya. Sosok berjubah kuning sedang melarikan diri dari kota sambil menggendong sang santa di punggungnya. Seseorang yang meninggalkan kota pada jam seperti ini jelas mencurigakan. Mendengar ini, Huang Zeming berkeringat dingin. Sial, dia menyadarinya.
Dia hendak mengulur waktu Luo Xiu dengan kata-kata, tapi Luo Xiu bergerak lebih dulu, melesat lurus ke arah target. Di tempat lain, Huang San melaporkan pertemuan mereka kepada teman-temannya. Pasukan pembersih memiliki seorang agen tersembunyi di kota bernama Zhang Ping. Kemunculannya membongkar operasi itu. Para kaki tangan telah dieliminasi, dan ketika bala bantuan pasukan pembersih tiba, Huang San terpaksa melarikan diri menggunakan Myriad Thunder Summon. Pria berambut putih itu mengakuinya dan berkata prioritasnya adalah membawa Sang Santa keluar dari kota. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari token komunikasi. Yang mereka dengar hanyalah pria berjubah itu meneriakkan nama Luo Xiu. Pria berambut putih itu panik. Apa yang terjadi? Jawab. Saat itu, Huang Zeming akhirnya tiba dan melaporkan dengan muram bahwa rencana itu telah gagal. Telah diurus oleh si rubah. Marah, pria berambut putih itu meraung. Apakah semua usaha bertahun-tahun ini sia-sia? Tapi Huang Zeming, yang sekarang tenang, menggelengkan kepalanya. Sang Santa adalah musuh bebuyutan rubah Tian Qiang. Dia pasti masih hidup. Karena Luo Xiu tidak bisa membunuhnya, dia akan membawanya kembali ke kediaman tuan kota. Di dalam kediaman itu, ada jalan rahasia yang langsung menuju keluar kota. Saat ini, hanya aku yang tahu tentang itu. Tugas kalian adalah mengirim monster mutan melalui jalan itu dan membuat masalah untuk si rubah. Aku akan memanfaatkan kekacauan itu untuk mengeluarkan Sang Santa. Pria berambut ungu itu menyela. Kau mengatakannya seolah itu mudah. Dengan Pangeran Bulan menjaga kediaman itu, apa yang bisa dilakukan segelintir monster mutan? Huang Zeming menjawab bahwa karena Luo Xiu memantau seluruh kota dan akan turun tangan secara pribadi pada setiap gangguan, mereka bisa memanfaatkan insiden Zhang Ping yang melibatkan pasukan pembersih. Dengan mengirim pasukan elit untuk menyerang Zhang Ping di toko pandai besi, mereka akan menarik pasukan pembersih dan Pangeran Bulan. Lalu saat kedua pihak bentrok, mereka akan melepaskan monster mutan ke kediaman tuan kota dan menyerang mereka saat lengah. Pertarungan ini berarti secara terbuka melawan rubah Tian Qiang. Kegagalan bukanlah pilihan. Sebelum pergi, Huang Zeming memperingatkan mereka untuk tidak mengungkap identitasnya selama operasi. Pria berambut ungu itu mengangguk, seperti yang diharapkan dari seseorang yang membawa garis keturunan Zhu. Sang Santa ada di tanganmu, Huang Zeming. Sementara itu, aku sadar dari pingsan dan melihat wajah Cece begitu aku membuka mata. Dia dengan lembut bertanya apakah aku masih merasa tidak enak badan. Melihat sekeliling yang asing, aku bertanya di mana kami berada. Cece menjelaskan bahwa ini adalah markas pasukan pembersih. Mereka membawaku ke sini karena keadaan darurat. Lalu aku melihat seorang pria terbaring tak berdaya di tempat tidur sebelah. Aku tidak menyangka Kapten Jinbo terluka begitu parah oleh Luo Xiu. Saat itu Su Jia berjalan mendekat. Melihat aku sebagian besar baik-baik saja, dia memujiku. Menghadapi 3 lawan yang 10 level lebih tinggi sendirian dan bahkan membunuh 1. Bagaimana kau bisa melakukannya? Cece memperkenalkannya. Ini Su Jia yang kusebutkan sebelumnya. Kemampuannya adalah Sunlight Charge. Dia yang merawat lukamu. Aku dengan cepat merendah dan berkata itu hanya keberuntungan dan berterima kasih padanya, mengatakan aku akan mati berkali-kali tanpa bantuannya. Su Jia menepisnya, mengatakan itu bukan apa-apa dan dia toh tidak lagi menjaga kanopi. Dia kemudian langsung ke intinya, karena aku sudah bangun, aku harus bertemu semua orang. Mereka butuh laporan yang lebih lengkap tentang tadi malam. Di tempat lain, Manny kewalahan. Kenapa selalu banyak sekali pekerjaan? Kapten, aku mengajukan cuti. Chen Luowei segera mendukung usul itu. Melihatnya bangun, mata Manny berbinar, siap melimpahkan pekerjaan padanya. Detik berikutnya, Chen Luowei tertidur di tempat. Melihat posturnya yang santai, Manny, yang menangani semuanya sendirian, meledak. Dia mulai memukuli Chen Luowei dengan marah. Si Tu Sherbai hanya bisa menghela napas pasrah. Dengan markas kekurangan staf, mereka tidak punya pilihan selain menahannya untuk saat ini. Pada saat itu, Cece dan aku memasuki ruang rapat. Si Tu Sherbai menawarkan untuk membantu berbagi beban kerja, dan Manny memeluknya dengan gembira mengatakan hanya si Tu Sherbai yang benar-benar mengerti penderitaannya. Rapat pun dimulai. Si Tu Sherbai mengatakan bahwa meskipun sebelumnya kita percaya keluarga Zhu telah bersekutu dengan rubah Tian Qiang, bukti menunjukkan sebaliknya. Bawahan Zhu memiliki penghalang yang mampu melindungi dari deteksi. Mereka jelas tahu tentang kanopi cahaya ilusi namun tidak pernah memberitahu rubah Tian Qiang, artinya mereka berniat memanfaatkannya. Penyerahan diri bukanlah gaya keluarga Zhu, tapi karena mereka tidak bisa melawan rubah Tian Qiang secara langsung, gadis yang diambil dari Akademi Hanhai kemungkinan adalah kuncinya. Catatan menunjukkan bahwa kepala Akademi Chun Shuili hanya memiliki satu putra, Chun Haowen, yang meninggal 14 tahun lalu dan tidak pernah menikah. Namun di tahun yang sama, Chun Shuili secara terbuka mengklaim memiliki seorang cucu perempuan bernama Chun Zunting. Penyelidikan menunjukkan dia bukan dari kota Mutiara dan kemungkinan berasal dari desa luar.
Chun Shuili membuatnya benar-benar terisolasi. Berkas kependudukannya bersih tanpa catatan kemampuan yang bangkit. Aku bilang aku tahu kemampuannya. Aku pernah menggunakan identifikasi padanya sebelumnya. Namanya Darah Bunda Suci. Si Tusherbai terkejut. Di luar kota, mungkinkah itu desa leluhur suci? Dia dengan cepat menepis pikiran itu. Itu tampak terlalu kebetulan. Sementara itu, di dalam kediaman tuan kota, Luo Xiu sedang minum teh sore bersama Chun Zunting. Tidak bisa melihat menembus ilusi, Chun Zunting mengira itu hanya kunjungan dengan seorang kakak perempuan. Tempat ini besar sekali. Kakak tinggal di sini sepanjang waktu? Luo Xiu menjawab singkat, ekspresinya dingin. Salah mengira suasana hatinya sebagai ketidaknyamanan. Chun Zunting dengan baik hati menuangkan teh untuknya. Kakek bilang makan membantu saat sedang tidak senang. Ini, kakak. Niat membunuh berkobar di mata Luo Xiu. Kau cari mati. Detik berikutnya, ekor rubah menusuk lurus ke arah Chun Zunting. Pada saat kritis, cahaya keemasan samar melintas di pupil Chun Zunting. Bakatnya, darah Bunda Suci, aktif dengan sendirinya. Namun, Chun Zunting sendiri sama sekali tidak sadar, dengan tenang terus menuangkan teh. Melihat Luo Xiu berdiri tak bergerak, dia dengan riang mengambil kue. Kakak, makan kue ini. Aku baru saja mencobanya. Rasanya enak sekali. Sambil berbicara, dia memasukkan kue itu langsung ke mulut Luo Xiu. Luo Xiu sangat bingung. Kenapa dia tidak bisa menyerang barusan? Saat itu, Chun Zunting menyesap sedikit teh. Detik berikutnya, dia mengerutkan kening dengan jijik. Teh ini rasanya tidak enak. Siapapun yang menyeduhnya, jelas tidak tahu apa-apa tentang teh. Pantas saja suasana hati kakak jadi buruk. Dia kemudian mengambil teko itu sendiri. Tunggu di sini, kakak. Aku akan menyeduh teh yang lebih enak. Luo Xiu diam-diam mengamati setiap gerakannya, tidak bisa mengerti mengapa dia merasakan sedikit rasa bersalah. Setelah merenung sejenak, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Sebagai pangeran rubah surgawi yang mulia, tidak mungkin ada masalah. Itu berarti masalahnya ada pada manusia ini. Ini adalah anaknya. Sementara itu, di ruang latihan pasukan pembersih, Lu Qixian sedang menjelaskan teknik baru padaku. Baik elemen nedermis maupun air dapat dikendalikan oleh kemauan dan bebas berubah bentuk. Satu-satunya perbedaan adalah air bisa digunakan kembali sementara nedermis adalah sumber daya sekali pakai. Jika kabut nether padat bisa diubah menjadi wujud hantu, ia bisa berubah bebas antara gas, cair, dan padat seperti air. Namun, keuntunganku adalah aku tidak butuh labu untuk menyimpan elemen air. Saat itu, Lu Qixian tiba-tiba muncul di hadapanku. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan sebelum aku sempat bereaksi, aku terlempar. Berkat efek bantalan dari kabut nether, aku nyaris tidak bisa menstabilkan diri sebelum bisa mengatur napas. Dia melompat ke udara dan melepaskan badai salju sambil berteriak. Bahkan jika kau bisa mengubah rasa takut menjadi kabut nether, daya tahan tetaplah kelemahan fatalmu. Aku menukik ke bawah. Aku menghindar dengan sekuat tenaga, yakin telah menghindari setiap ancaman. Detik berikutnya, pecahan es di bawah kakiku meleleh dengan kecepatan tinggi, mengunciku dengan kuat. Lu Qixian berjalan ke arahku. Jika lawanmu tidak merasa takut, kabut nethermu akan cepat habis. Aku tersenyum tenang. Maka yang kubutuhkan hanyalah serangan yang cukup kuat untuk mengakhirinya dalam satu pukulan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, belati yang terbentuk dari kabut nether muncul di atas kepalanya. Lu Qixian segera mengeluarkan penjara air, bersiap menerima serangan itu secara langsung. Yang mengejutkannya, belati itu menembus langsung penjara air. Dalam sekejap, belati itu sudah ada di depannya. Melihat betapa merepotkannya aku, dia berspekulasi bahwa monster mutasi kabut netherku kemungkinan adalah keturunan dari garis tingkat raja. Itu dikombinasikan dengan sifat khusus yang membuatku bisa memberikan kerusakan melintasi tingkatan. Tetap saja, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pengalaman bertarungmu kurang. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, kau pasti sudah tamat. Saat aku bertanya-tanya apa maksudnya dengan tamat, air yang menahanku tiba-tiba mulai mendidih. Lu Qixian berkata dengan serius, kau harus memahami sepenuhnya kemampuanmu. Air bisa membeku atau memanas. Perubahan itu sangat menentukan dalam pertempuran. Saat dia menjelaskan, aku diam-diam melepaskan segumpal kabut nether. Aku membentuknya menjadi laba-laba dan menunjukkannya di hadapannya. Seperti yang kuduga, ketakutannya pada serangga langsung memberiku 100 poin kabut nether. Tapi karena lengah sesaat, aku menelan air yang dia cipratkan. Wajah Lu Qixian menjadi pucat pasi. Dia mencengkeram leherku, mencoba mengeluarkan air itu. Itu adalah air murni yang dicampur dengan racun mematikan. Sekitar 2,5 menit kemudian seluruh tubuhku menjadi lemas. Melihat ke bawah, aku sadar celanaku entah bagaimana terlepas. Tubuhku menjadi transparan dan jernih seperti air.
Aku segera menggunakan identifikasi dan terkejut menemukan aku telah mendapatkan 2 bakat baru. Pemakan keanehan, saat mengonsumsi item khusus ada 10% kemungkinan untuk mendapatkan fisik khusus mereka. Tubuh air murni memberikan ketahanan terhadap semua serangan fisik. Pada saat yang sama, Lu Qishan dengan cemas bertanya, apakah aku mungkin telah diracuni, dan meleleh. Aku menyuruhnya untuk tidak khawatir. Aku hanya butuh waktu untuk kembali normal. Aku lalu memeriksa perubahanku. Karena tubuh kabut nether dan tubuh air murni memiliki kesamaan, kemampuan transformasi mereka seharusnya sebanding. Benar saja, pada saat berikutnya, tubuhku berubah menjadi genangan cairan transparan. Aku tidak hanya bisa berubah menjadi wujud humanoid yang terbuat dari air, tetapi bahkan berubah menjadi slime dengan mudah. Saat aku kembali ke wujud asliku, wajah Lu Qishan langsung memerah. Dia cepat-cepat berpaling dan menyuruhku berpakaian dulu. Lalu dia bertanya apa yang baru saja terjadi. Aku menjelaskan bahwa meminum air murni itu telah memicu kebangkitan tubuh air murni. Lu Qishan tertegun. Inikah potensi bakat tingkat tak terbatas? Membangkitkan tubuh yang diimpikan para pengguna elemen air dengan begitu mudah. Saat itu, Lu Qishan menerima peringatan darurat. Toko pandai besi jiwa besi diserang dan butuh bantuan segera. Aku juga minta ikut pergi. Wang Jimin dan yang lainnya dalam bahaya. Aku tidak bisa tinggal diam. Selain itu, karena baru saja membangkitkan tubuh air murni, bahkan jebakan pun tidak akan menghentikanku. Tahu dia tidak bisa menghentikanku, Lu Qishan membawaku. Kami segera tiba di toko tempat mayat-mayat pembunuh bayaran berserakan di tanah. Jantungku mencelos. Aku mencari dengan panik, memanggil-manggil sampai ada jawaban lemah dari sebuah sudut. Di sana, aku menemukan pemilik toko terluka parah. Aku bergegas maju untuk menolongnya. Dia dengan lemah menunjuk ke tempat lain. Mengatakan Paman Lu dan Wang Jimin juga terluka. Lu Qishan berlari keluar dari aula pada saat itu. Dia menyuruhku tetap bersama pemilik toko sementara dia memeriksa yang lain. Melihat lengan kiri pemilik toko telah dipotong oleh para pembunuh bayaran. Jantungku berdebar kencang, dan aku segera merawat lukanya. Melihat kekhawatiranku, dia memaksakan senyum. Tidak apa-apa, hanya sebuah lengan. Paman Lu dan Wang Jimin segera dibawa keluar dengan tandu. Lu Qishan menjelaskan mereka hanya pingsan, tidak dalam bahaya maut. Kami memutuskan untuk membawa mereka keluar kota untuk perawatan. Pemilik toko bertanya dengan cemas apakah kami telah memprovokasi seseorang yang kuat. Para pembunuh bayaran itu sepertinya mengincarku. Aku memaksakan senyum dan meyakinkannya bahwa aku akan menanganinya. Lu Qishan mengatur agar mereka dikirim ke rumah aman di luar kota. Aku tahu betul, yang menginginkanku mati di kota Mutiara kemungkinan besar adalah keluarga Zhu penjinak monster. Saat itu, bakat bisikan anginku menangkap suara Luo Xiu. Aku bilang dia ada di dekat sini. Dia telah mengincarku. Detik berikutnya, sebuah serangan menghantam dari atas. Aku bereaksi seketika, menarik Lu Qishan dan menghindar ke samping. Berbalik, aku melihat kawah besar di tanah. Luo Xiu muncul di atas tembok, terkejut karena aku bisa merasakan serangannya lebih dulu. Lu Qishan bingung. Operasi ini sangat rahasia. Aku curiga kota Mutiara sudah lama berada di bawah pengawasannya. Aku pura-pura tidak tahu identitas aslinya, mengobrol santai sambil mengaktifkan identifikasi, tapi jaraknya terlalu jauh. Tahu bahwa menunda hanya akan memperburuk keadaan. Lu Qishan memutuskan untuk menahan Luo Xiu dan membiarkanku kabur. Dia melepaskan badai salju untuk mencoba membatasi gerakan Luo Xiu, tetapi pecahan es bahkan tidak bisa mencapainya. Dari sini, Luo Xiu menyadari penyamarannya telah terbongkar. Yakin bahwa insiden baru-baru ini yang melibatkan kerabatnya terkait dengan Zhang Ping, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Pusaran merah darah muncul di belakang Lu Qishan. Dalam sekejap, serangan Luo Xiu melesat ke depan. Meskipun Lu Qishan berusaha sekuat tenaga, pertahanannya langsung hancur. Luo Xiu tahu Lu Qishan tidak bisa melihat menembus ilusi. Dia hanya bereaksi terhadap perubahan udara dingin. Dia melancarkan serangan demi serangan. Kita lihat bagaimana kau bertahan kali ini. Hawa dingin menyerbu dari segala arah, membuat Lu Qishan kalang kabut. Ilusi Luo Xiu tidak berpengaruh padaku. Aku berteriak, kiri atas. Lu Qishan merasa sangat lega. Tanpa aku, dia pasti sudah mati, dipandu oleh panggilanku yang tepat. Dia tidak hanya menghindari serangan, tetapi bahkan membalasnya. Luo Xiu tidak mengerti bagaimana aku bisa melihat menembus ilusinya, tetapi memutuskan untuk membunuhku terlebih dahulu. Aku menghindar dengan sekuat tenaga, menghindari setiap serangan. Luo Xiu akhirnya memastikannya. Akulah yang bisa melihat menembus penyamaran rubah Tian Qiang. Dia menyesal tidak membunuhku lebih awal, melihatku tidak bisa terus meneriakkan posisi. Dia memanfaatkan celah itu dan menyerang Lu Qishan. Pada saat kritis, aku maju dan memasang pertahanan Nethermoose. Kakak, temperamenmu itu, apa kau baru saja diputuskan? Luo Xiu tertawa tanpa sadar. Dia lalu melepaskan aura tingkat rajanya. Zhang Ping, kau menyembunyikan dirimu dengan baik.
Hari ini adalah hari kematianmu. Coba kita lihat kau menahan 3.000 ekorku. Seperti yang diduga, perisai yang kubentuk bersama Lucian hanya bertahan selama 0,1 detik. Cadangan kabut netherku turun 50%, lalu menjadi 30% pada 0,3 detik. Luo Xiu, kau menyeringai. Bertahanlah 1 detik dan kau menang. Melihat cadanganku anjlok di ambang kematian, klon dari manusia terkuat, Situ Sherbai muncul. Dia berkata dengan serius, Zhang Ping, manfaatkan ini. Aku hanya bisa memberimu 1 kesempatan.